Ku siram semangkuk sayur asem ibu mertua kejam yang memperlakukanku seperti babu. Aku balas dengan membongkar perlakuan buruknya di depan umum. Kini aku telah sukses sebagai pemilik toko perhiasan mewah di luar negeri. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Mira, dan saat itu, di mata dunia, aku adalah pengantin paling bahagia. Gaun putih menjuntai indah, senyumku merekah di antara riuhnya tepuk tangan dan kilatan lampu kamera. Reza, suamiku, menggenggam tanganku erat, tatapan matanya seolah memuja. Semua orang melihat kami sebagai pasangan sempurna. Awal dari dongeng indah yang baru dimulai. Jika saja mereka tahu. Jika saja mereka bisa melihat kebalik senyum palsu yang kugoreskan, kebalik cadar bahagia yang menyembunyikan getaran ketakutan di hatiku. Semua berawal dari pertemuan tak sengaja di sebuah pameran seni. Reza, dengan senyum ramah dan pembawaan kalemnya, berhasil memikatku. Ia adalah seorang arsitek muda yang sedang meniti karir, berasal dari keluarga terpandang di Jakarta. Aku, seorang desainer grafis lepas yang biasa-biasa saja, merasa seperti Cinderella yang tiba-tiba menemukan pangerannya. Cinta tumbuh cepat, diwarnai janji-janji manis tentang masa depan cerah, rumah impian, dan keluarga bahagia. Namun, ada satu bayangan yang selalu mengintai, Bu Rahma, Ibu Reza. Wanita parubaya dengan dandanan selalu sempurna, aura dominan yang kuat, dan tatapan mata yang tajam, seolah bisa menembus setiap lapis pertahananmu. Pertemuan pertamaku dengannya seperti wawancara kerja yang paling menegangkan. Ia mengamati penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki, menanyakan latar belakang keluargaku dengan detail, dan bahkan menyeratkan keraguan tentang kemampuanku mengurus rumah tangga. Reza saat itu hanya tersenyum canggung, mencoba mencairkan suasana dengan candaan ringan yang tak mempan di hadapan ibunya. Aku, yang terbiasa hidup mandiri dan bebas, merasakan sedikit ganjalan. Tapi cinta membuatku buta. Reza meyakinkanku bahwa Bu Rahma memang sedikit protektif dan memiliki standar tinggi, tapi hatinya baik. Ibu hanya ingin yang terbaik untukku, katanya. Aku percaya. Aku ingin percaya. Pernikahan kami digelar megah di sebuah hotel bintang 5, sesuai keinginan Bu Rahma yang ingin menunjukkan status sosial keluarganya. Aku ingat betapa canggungnya aku berinteraksi dengan para tamu Bu Rahma, sosialita-sosialita dengan tas tangan seharga rumah dan perhiasan berkilauan. Mereka memandangku dengan tatapan ingin tahu, seolah menimbang apakah aku cukup pantas untuk masuk ke lingkaran mereka. Bu Rahma sendiri sibuk menyapa sana-sini, memperkenalkan Reza dan aku sebagai pasangan muda yang serasi, namun tak sekalipun ia memegang tanganku atau memberiku pelukan hangat. Baginya, aku hanyalah bagian dari properti baru yang berhasil ia dapatkan untuk melengkapi keluarga sempurnanya. Malam pertama kami di rumah keluarga Reza, aku masih berusaha berpikir positif. Ini adalah awal yang baru. Aku akan berusaha menjadi menantu yang baik. Namun, ketegangan sudah terasa sejak kami menginjakan kaki di ruang tamu besar itu. Bu Rahma sedang duduk di sofa. Tatapannya menyambut kami dengan dingin. Reza, besok pagi kalian langsung mengurus pindahan barang Mira. Kamar kalian sudah siap, katanya tanpa senyum, langsung memecah keheningan romantis yang kubayangkan. Sejak detik itu, rasanya seperti kepingan-kepingan puzzle mulai berserakan, mengungkapkan gambar yang jauh lebih suram dari yang kubayangkan. Senyum palsu di wajahku semakin melebar, menarik otot-otot pipi yang sudah lelah. Aku mengangguk patuh, mencoba menenangkan debaran jantungku yang tidak karuan. Inilah awal dari kehidupan baruku, dan entah kenapa, aku merasa ini bukan dongeng indah yang diceritakan di buku-buku. Ini adalah awal dari pertempuran yang tak pernah kuinginkan. Pagi pertama sebagai Nyonya Reza, bukan Nyonya Mira, dimulai bahkan sebelum matahari menampakkan sinarnya. Aku terbangun oleh suara gemerincing piring dari dapur, disusul bisikan-bisikan yang tak jelas. Kulihat jam dinding di nakas, baru pukul 4.30. Udara dini hari masih terasa dingin menusuk, namun aktivitas di lantai bawah sudah dimulai. Reza masih terlelap di sampingku, dengkurannya pelan dan teratur,
seolah tak terusik sedikit pun oleh keramaian dini hari di rumahnya sendiri. Rasa penasaran bercampur sedikit kegelisahan mendorongku untuk turun. Dapur yang luas itu sudah terang benderang, bukan oleh cahaya matahari, melainkan oleh lampu-lampu neon yang memancarkan pendaran dingin. Bu Rahma berdiri di depan kompor, tangannya cekatan membolak-balik adonan sesuatu yang berbau harum, mungkin kue atau roti. Di sampingnya, Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di keluarga Reza, sibuk menyiapkan berbagai bahan masakan di meja pantry, memilah sayuran dan membilas beras. Keduanya tampak terkejut melihatku muncul di ambang pintu dapur, seolah aku adalah hantu yang tiba-tiba menampakkan diri. Sudah bangun, Mira? Kenapa tidak tidur saja? Masih gelap di luar, sapa Bu Rahma datar, tanpa senyum khas seorang ibu mertua yang baru saja menyambut menantu barunya. Tatapannya dingin, mengamatiku dari atas ke bawah, seolah menilai apakah penampilanku di pagi buta itu sudah pantas. Bei Inah, yang biasanya ramah dan sering tersenyum padaku, kali ini hanya menunduk hormat, sorot matanya menunjukkan sedikit rasa tidak enak. Belum terbiasa bangun sepagi ini, Bu, jawabku canggung, berusaha menutupi rasa terkejutku. Apa ada yang bisa saya bantu? Mungkin menyiapkan sarapan. Aku melangkah lebih dekat, menunjukkan niatku untuk bergabung. Tidak perlu. Biar Bei Inah saja yang mengurus dapur. Dia sudah hafal kebiasaan di sini, sahut Bu Rahma cepat, nada suaranya seolah memberi batas tak terlihat. Pandangannya beralih kembali ke Bei Inah. Bei Inah, kamu siapkan air hangat untuk Tuan Reza. Jangan sampai dingin. Susu juga, jangan lupa takarannya. Aku merasa seperti patung pajangan yang baru saja ditempatkan di sebuah museum. Niat baikku untuk membantu langsung dipatahkan, bahkan sebelum tanganku menyentuh apapun. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan mereka berdua bekerja dengan efisien. Bu Rahma bergerak dengan presisi, seolah dapur itu adalah singgasananya dan Bei Inah adalah panglimanya. Aku hanyalah pengamat yang tidak diundang, yang kehadirannya justru mengganggu tatanan yang sudah mapan. Aroma masakan pagi yang seharusnya menenangkan dan membangkitkan selera, kini terasa menjebak, mengikatku dalam suasana yang tak nyaman. Setelah sarapan, yang disajikan tepat pukul 6 pagi, sesuai standar ketat Bu Rahma yang menganut disiplin waktu militer, aku kembali menawarkan diri untuk mencuci piring-piring kotor yang menumpuk di wastafel. Tidak perlu, Mira. Itu tugas Bei Inah. Kamu duduk manis saja, nikmati tehmu. Nanti Reza bisa mengantarmu jalan-jalan kalau dia sudah siap, kata Bu Rahma dengan nada yang terdengar manis, namun tersirat perintah. Aku patuh, meski hatiku mulai gundah dan pertanyaan-pertanyaan bermunculan. Sejak kapan seorang menantu dilarang membantu di dapur? Atau jangan-jangan, inilah cara Bu Rahma menunjukkan bahwa aku tidak punya tempat di sana, bahwa peranku di rumah ini bukan sebagai pendamping, melainkan tamu yang tidak produktif? Hari-hari berikutnya semakin menegaskan prasangkaku, dan perlahan-lahan, batas antara tamu dan asisten rumah tangga mulai kabur, digantikan oleh peran baru yang tidak pernah kubayangkan. Pagi-pagi buta, ketika Reza masih tidur nyenyak di sampingku, suara Bu Rahma sudah memanggilku dengan suara lantang dari lantai bawah. Mira, cepat bangun. Jangan bermalas-malasan. Sudah siang ini. Suaranya menembus dinding kamar, bahkan lebih efektif daripada alarm ponselku. Aku tergopoh-gopoh turun, mengenakan daster seadanya, dan seringkali mendapati Bu Rahma sudah rapi dengan pakaian olahraga, siap untuk senam pagi atau sekadar membaca koran di teras. Lihat ini, Mira, dapur masih kotor. Piring-piring bekas semalam belum dicuci. Bei Inah belum datang, katanya, sambil menunjuk tumpukan piring dengan dagunya. Kamu bersihkan dulu, setelah itu siapkan sarapan. Jangan lupa peras jeruknya untuk jus Reza. Aku terdiam. Bei Inah memang datang agak siang, sekitar pukul 7. Artinya, aku harus mengerjakan semua pekerjaan itu sendiri. Mencuci piring bekas semalam, membersihkan meja makan yang lengket, menyiapkan bahan sarapan, dan memasak untuk seluruh keluarga, termasuk membuat jus jeruk segar untuk Reza yang tidak suka jus kemasan. Semua dilakukan dengan pengawasan ketat Bu Rahma yang sesekali lewat, mengomentari setiap gerak-geriku. Pelan sekali kamu memotong bawang. Nanti Tuan Reza telat sarapan.
Atau, air tehnya kurang panas, Mira. Seperti air keran. Bahkan cara mencuci piringku pun tak luput dari kritiknya. Itu masih ada noda. Mira, kamu ini bagaimana? Awalnya, aku berusaha berpikir positif. Mungkin ini cara Bu Rahma mengajariku agar lebih cekatan dan terbiasa dengan ritme rumah tangga ini. Mungkin ia hanya ingin memastikan aku bisa mengurus rumah tangga dengan baik, sesuai standarnya yang tinggi. Aku mencoba mengangguk, tersenyum, dan patuh, berharap usahaku akan membuahkan penerimaan. Namun, perlakuan itu semakin intens dan menjadi rutinitas harian yang tak terhindarkan. Seolah-olah, setiap pekerjaan rumah tangga yang tadinya dilakukan Bei Inah, kini secara halus dialihkan padaku, dengan Bei Inah yang hanya diberi tugas-tugas ringan atau mengawasi saja. Bei Inah sendiri terlihat serba salah. Wanita parubaya itu seringkali mencoba membantuku diam-diam, seperti menyodorkan lap bersih atau mengambilkan piring, namun selalu terhenti oleh tatapan tajam Bu Rahma. Bei Inah, kamu kan sudah tua, biar Mira saja yang mengerjakannya. Dia kan masih muda, harus belajar mandiri, kata Bu Rahma dengan nada manis yang menusuk, sambil tersenyum ke arahku namun tatapannya penuh arti. Kata-kata itu seolah mengizinkan Bei Inah beristirahat, namun di sisi lain, jelas menempatkanku sebagai satu-satunya budak baru di rumah itu. Aku merasa seperti roda gigi yang baru dipasang, dipaksa berputar keras untuk menggantikan roda gigi lama yang sudah aus. Reza? Setiap kali aku mencoba mengeluh padanya di malam hari, setelah seharian penuh dengan pekerjaan dan kritik, ia hanya akan memelukku erat dan berbisik, "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu, sedikit kolot. Nanti juga terbiasa. Mungkin ibu hanya ingin kita lebih dekat dengan keluarga." Kata-kata itu terdengar menenangkan, namun tak pernah memberikan solusi konkret. Ia tak pernah benar-benar berbicara dengan ibunya, apalagi membela diriku di depan Bu Rahma. Aku mulai merasa sendirian dan terperangkap. Aroma pagi yang dulu kurasa biasa, kini berubah menjadi aroma penjara, mengunci diriku dalam rutinitas yang tak berujung. Di bawah pengawasan ketat sang mertua yang kini mulai terang-terangan memperlakukanku seperti budak, bukan menantu. Minggu-minggu, lalu bulan-bulan, berlalu bagai lembaran kalender yang dirobek paksa, tanpa sempat kurasakan pergantian musim. Pola hidup baruku semakin mengukuhkan diri, menjadi rutinitas pahit yang tak terhindarkan. Pagi hari, aku adalah alarm pribadi Bu Rahma, bangun lebih awal darinya untuk memastikan semua tugas domestik selesai sebelum sarapan disajikan tepat waktu. Pukul 4.30 pagi, suara kokok ayam di kejauhan atau deru kendaraan pertama di jalan raya sudah cukup membangunkanku, bahkan sebelum Bu Rahma mengeluarkan perintah. Aku harus bergegas ke dapur, memastikan kompor menyala, air mendidih, dan bahan sarapan sudah siap di meja. Siang hari, ketika Reza pergi bekerja dan Bu Rahma sibuk dengan berbagai acara sosialnya, mulai dari arisan ibu-ibu pejabat, pertemuan pengajian elit, hingga sesi perawatan di salon mewah, aku harus memastikan rumah selalu bersih seperti museum, tanpa setitik debu pun yang luput dari pandangan. Ini bukan hanya sekadar membersihkan. Bu Rahma punya standar kebersihan yang gila dan obsesif. Lantai marmer di ruang tamu harus mengilap tanpa jejak kaki, perabotan kayu jati harus berkilat seperti baru dipoles, dan bunga-bunga di vas kristal harus selalu segar, diganti setiap 2 hari sekali, bahkan jika bunganya masih tampak segar di mataku. Jika ada sedikit saja yang tidak sempurna, ceramah panjang lebar akan menyambutku saat ia pulang, dengan nada suara yang dingin dan menusuk. "Mira, apa kamu tidak melihat ada noda di sudut meja itu? Matamu taruh di mana? Kamu pikir ini rumah siapa, sampai bisa sekotor ini? Atau, bunga ini sudah layu? Mira, kamu ini bagaimana? Tidak punya inisiatif sama sekali. Kalau begini, tamu-tamu saya bisa berpikir saya punya menantu yang pemalas." Kata-kata itu bagai tetesan asam yang perlahan mengikis semangatku, membuatku merasa tidak berharga dan tidak kompeten. Aku bukan lagi desainer grafis lepas yang dulu bebas bekerja dari mana saja, yang bisa menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik jazz di studio kecilku di apartemen lamaku. Jadwalku yang padat dan tak menentu membuatku sulit fokus pada pekerjaan. Pekerjaanku sebagai desainer grafis kini hanya kulakukan di sela-sela waktu luang. Itu pun sering terganggu oleh panggilan Bu Rahma yang butuh ini dan itu, mulai dari mengambilkan minum, memijat kakinya yang pegal, hingga mencarikan barang yang terselip.
Klien-klienku mulai mengeluh karena keterlambatanku dalam menyerahkan brief atau desain. Dan aku terpaksa menolak beberapa proyek besar yang dulu menjadi sumber kebanggaanku, karena aku tidak punya cukup waktu dan energi. Penghasilanku sendiri perlahan menyusut drastis, membuatku semakin bergantung secara finansial pada Reza, dan secara tidak langsung, pada keluarga mertua yang kaya raya itu. Ketergantungan ini membuatku semakin terpojok. Yang paling parah adalah perlakuan Bu Rahma yang semakin terang-terangan menyebutku dengan panggilan yang tak pernah terucap, namun terasa menusuk hingga ke ulu hati, Babu. Ia tidak pernah mengatakannya secara eksplisit, tetapi setiap perintahnya, setiap tatapan merendahkannya, seolah mengukir kata itu di dahiku, di setiap sudut rumah itu. Mira, tolong siapkan air mandi Tuan Reza. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, dia tidak suka. Perintahnya suatu pagi, saat Reza baru saja akan berangkat kerja dan berdiri di sampingku. Aku tertegun, pandanganku beralih ke Reza yang hanya tersenyum canggung, seolah ini adalah hal yang wajar. Mengapa aku harus menyiapkan air mandi suamiku sendiri seolah-olah aku adalah pelayan? Sementara Bei Inah masih ada? Pernah suatu sore, Bu Rahma ingin pergi ke acara arisan penting para sosialita. Ia memintaku membantunya memilihkan perhiasan dan bajunya. Aku dengan senang hati membantu, memilihkan kalung berlian dan anting safir yang serasi dengan gaun sutra berwarna marun yang sangat indah. Ketika Bu Rahma selesai berdandan, ia mematut diri di cermin besar di kamarnya. Kamu Mira, bersihkan sepatuku ini. Ada sedikit noda di bagian depannya, katanya dingin, sambil menyodorkan sepasang sepatu hak tinggi bermerek mahal yang bahkan tak ada sedikit pun noda terlihat oleh mataku. Aku mengambilnya, membersihkan noda yang bahkan tak terlihat oleh mata telanjangku sendiri dengan kain khusus. Sementara ia hanya berdiri melihatku, tanpa sedikit pun ucapan terima kasih. Rasanya seperti sebuah tamparan keras di wajah, menempatkanku pada posisi yang sangat rendah. Aku mencoba mencari penghiburan pada Reza. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai dan Bu Rahma sudah terlelap, aku akan berbisik kepadanya, menceritakan beban di hatiku. Reza, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa seperti ini. Ibu semakin menjadi-jadi. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini, bukan istrimu. Aku tidak tahan lagi. Reza akan menghela napas panjang, mengusap rambutku dengan lembut, mencoba menenangkanku. Sayang, kamu kan istriku. Ibu hanya ingin kamu belajar mengurus rumah tangga dengan baik. Dia hanya keras di luar, tapi hatinya baik. Lihat, dia kan sudah membelikanmu tas Hermes itu, perhiasan berlian itu. Ia akan menunjuk beberapa barang mewah yang memang pernah diberikan Bu Rahma kepadaku sebagai hadiah. Hadiah-hadiah itu, yang dulu kurasa sebagai tanda penerimaan dan kasih sayang, kini terasa seperti belenggu emas yang dingin, mengikatku lebih erat ke dalam sangkar megah ini. Tapi Reza, aku juga ingin punya kehidupanku sendiri. Aku ingin kembali mendesain, mengerjakan proyek-proyekku, ujarku lirih, mencoba menyuarakan impianku yang mulai meredup. Nanti, sayang, pelan-pelan. Kita kan sudah berjanji pada ibu untuk tinggal di sini dulu sampai kita punya rumah sendiri. Ibu pasti akan senang kalau kamu bisa mengurus rumah dengan baik, dan itu juga kan untuk kebaikan kita berdua. Jawab Reza, selalu dengan alasan yang sama, selalu dengan nada yang mencoba menenangkan namun tak pernah memberikan solusi. Ia selalu membela ibunya, entah karena ia memang takut pada dominasi Bu Rahma, atau karena ia memang tidak melihat ada yang salah dengan perlakuan ibunya padaku. Baginya, itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu yang posesif dan ingin anaknya bahagia dengan istri yang sempurna dalam mengurus rumah. Bagiku, itu adalah penindasan yang perlahan membunuh jati diriku, mengikis kepercayaan diriku sehelai demi sehelai. Senyum palsu yang dulu hanya sesekali kupakai, kini menjadi topeng permanen yang menutupi wajah asliku. Aku mulai merasa terkikis, seperti patung pasir yang diterpa ombak setiap hari. Mira yang dulu ceria, mandiri, punya ambisi dan impian besar, kini nyaris tak terlihat. Yang ada hanya bayangan Mira yang patuh, pelayan tak berbayar di rumah mertuanya sendiri, yang setiap pagi bangun dengan perasaan hampa dan setiap malam tertidur dengan air mata yang tak sempat tumpah, tercekik oleh kesunyian dan kekecewaan. Gelar, Babu, yang tak terucap itu, kini terukir jelas dalam benakku, di setiap sudut rumah itu, dan aku mulai membenci diriku sendiri yang tak berdaya.
Cahaya di mataku mulai padam, digantikan oleh tatapan kosong seorang wanita yang kehilangan dirinya. Bulan-bulan berubah menjadi hampir setahun, dan aku merasa jiwaku semakin menyusut, terperangkap dalam sangkar emas ini. Rutinitas melelahkan itu tak pernah berhenti. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu dari siapapun, bahkan sebelum alarm Bu Rahma berdering, menyiapkan segalanya. Mulai dari air panas untuk mandi Reza, sarapan lengkap dengan jus segar, hingga pakaian kerja yang sudah disetrika rapi. Siang hari, aku membersihkan rumah yang seolah tak pernah bersih sepenuhnya di mata Bu Rahma. Setiap sudut, setiap celah, harus sempurna. Malam hari, aku terlelap dengan tubuh remuk dan pikiran kalut, hanya untuk mengulang siksaan itu esoknya, seperti robot yang diprogram untuk patuh. Reza masih menjadi pendengar setiaku di malam hari, mengusap punggungku dan mengatakan kata-kata manis, tapi ia tetap tak berubah. Ia seperti bayangan, hadir namun tak memberikan kekuatan nyata untuk membebaskanku. Di tengah rutinitas yang menyiksa ini, ada satu-satunya hal yang masih memberiku semangat, secercah harapan yang belum sepenuhnya padam, pekerjaanku sebagai desainer grafis. Meskipun kini sangat jarang dan harus kulakukan secara sembunyi-sembunyi, setiap kali ada tawaran proyek kecil yang bisa kukerjakan dari laptop, aku akan menyambutnya dengan antusiasme yang luar biasa, seolah itu adalah oksigen yang kuhirup. Saat itulah aku bisa kembali menjadi diriku, Mira yang kreatif, yang punya ambisi dan mimpi. Aku masih sering membuka portofolio lamaku, melihat desain-desain yang pernah kubuat dengan bangga, berharap suatu hari nanti aku bisa kembali menekuni dunia itu sepenuhnya. Itu adalah identitasku yang tersisa, jangkar yang membuatku tidak tenggelam sepenuhnya. Suatu siang, ketika Bu Rahma sedang pergi arisan sosialitanya, aku menerima panggilan telepon yang mengubah segalanya. Itu adalah Pak Danu, mantan atasan sekaligus mentorku yang sangat kuhormati. Ia menawarkan sebuah proyek besar, mendesain branding dan user interface untuk sebuah startup teknologi yang menjanjikan, bergerak di bidang edutech. Proyek ini sangat menarik, menantang, dan yang terpenting, bisa membuka kembali jalanku di dunia desain yang selama ini terkunci. Jantungku berdebar kencang, berpacu dalam dadaku. Ini adalah kesempatan emas yang sudah lama ku nanti. Bagaimana, Mira? Apa kamu bisa ambil proyek ini? Jujur, dari sekian banyak desainer yang kami coba, aku lebih percaya pada sense desainmu daripada yang lain, kata Pak Danu dengan nada meyakinkan. Aku tersenyum lebar, senyum tulus yang sudah lama tidak kurasakan, senyum yang membebaskan jiwaku sejenak. Tentu, Pak, dengan senang hati, saya akan ambil proyek ini. Bagus, tapi ini lumayan intens ya, butuh fokus penuh. Deadline-nya juga agak mepet, sekitar 1 bulan. Akan ada banyak revisi dan pertemuan virtual, tambahnya mengingatkan. Tidak masalah, Pak. Saya akan atur waktu saya sebaik mungkin, jawabku penuh semangat, mengabaikan kenyataan pahit bahwa mengatur waktu di rumah ini adalah hal yang mustahil. Namun, optimisme melingkupiku. Setelah menutup telepon, aku merasa seperti kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompong. Aku buru-buru membuka laptop, mulai menyusun konsep, mencari referensi visual, dan membuat mood board yang penuh warna dan ide-ide segar. Aku begitu asyik, larut dalam dunia kreatifku sendiri, sampai aku tidak mendengar suara mobil mewah Bu Rahma memasuki pekarangan. Aku bahkan tidak menyadari pintu utama telah terbuka dan tertutup. Tiba-tiba, pintu kamar yang sedikit terbuka itu didorong sepenuhnya. Bu Rahma berdiri di ambang pintu, dengan ekspresi masam yang seperti biasa menghiasi wajahnya. Ia pasti baru saja pulang dari arisan, terlihat dari tas tangan mahalnya dan dandanannya yang masih sempurna. Matanya yang tajam langsung tertuju pada layar laptopku yang menampilkan mood board penuh warna dan layout desain yang rumit. Sedang apa kamu, Mira? Tanyanya dingin, nadanya mengandung nada tuduhan, seolah aku sedang melakukan kejahatan. Aku terlonjak kaget, nyaris menjatuhkan laptopku. Aku menoleh dengan gugup. Oh, Ibu. Ini, saya sedang mengerjakan proyek desain. Dari Pak Danu. Aku mencoba menjelaskan dengan ceria, berharap ia akan mengerti betapa pentingnya ini bagiku. Proyek ini penting, Bu. Kalau berhasil, ini bisa jadi jembatan untuk karir saya. Ini proyek besar. Wajah Bu Rahma tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan, apalagi kebanggaan.
Ia justru menyipitkan mata. Tatapannya beralih dari layar laptopku yang penuh ide kreatif ke sekeliling kamar yang memang sedikit berantakan karena aku terlalu fokus bekerja dan lupa merapikannya. Proyek? Karir. Nada suaranya penuh nada merendahkan, seolah kata-kata itu adalah lelucon yang buruk. Kamu ini sudah menikah, Mira. Tugasmu itu mengurus rumah dan melayani suami. Apa gunanya punya suami arsitek sukses kalau istrinya masih sibuk dengan kerjaan remeh-temeh begini? Membuat desain yang tidak jelas. Buang-buang waktu. Jantungku mencelos, darahku berdesir dingin. Kata-katanya lebih tajam daripada pisau yang paling tajam. Tapi Bu, ini juga passion saya. Saya juga punya mimpi dan ingin berkarya. Ujarku lirih, mencoba mempertahankan sedikit harga diri yang tersisa. Mimpi? Mimpi apa? Mimpi jadi desainer gagal. Potongnya cepat. Tawa sinisnya menusuk tulangku. Ia melangkah mendekat. Jarinya yang berhiaskan cincin berlian menunjuk-nunjuk layar laptopku dengan kasar. Lihat. Ini apa? Warna-warna tidak jelas begini. Kamu pikir kamu siapa? Seniman besar? Michelangelo? Seharusnya kamu itu belajar memasak yang enak, belajar mengurus suami, melayani mertua, bukan main-main dengan komputer ini dan buang-buang listrik. Aku menelan ludah. Tenggorokanku tercekat. Ini bukan main-main, Bu. Ini pekerjaan yang serius. Saya bisa menghasilkan uang dari ini. Serius katamu? Bu Rahma tertawa lebih keras. Tawa yang menusuk tulang, penuh ejekan dan penghinaan. Ia mendekatkan wajahnya kepadaku, matanya menyala. Sudahlah, Mira. Percuma saja. Kamu itu tidak akan pernah bisa seperti dulu lagi. Kamu sekarang adalah istri Reza, bagian dari keluarga ini. Tugasmu adalah melayani kami, bukan mengejar mimpi konyolmu itu. Kamu itu sudah punya suami kaya, tidak perlu repot-repot bekerja lagi. Kemudian, ia mengatakan sesuatu yang menghancurkan semua pertahanan terakhirku, menghancurkan sisa-sisa Mira yang ku kenal. Dengan nada suara yang dingin, penuh kebencian, dan penghinaan yang paling dalam, ia berucap, menekan setiap suku kata dengan sengaja. Ingat, Mira, kamu itu bukan siapa-siapa di sini tanpa Reza. Kamu itu hanya babu. Kata babu itu, yang selama ini hanya tersirat dalam setiap perilakunya, dalam setiap perintahnya, kini terucap dengan jelas, keras, dan penuh penekanan dari bibirnya. Kata itu menghantamku seperti godam, menghancurkan sisa-sisa harga diriku, menginjak-injak identitasku hingga tak bersisa. Air mataku langsung tumpah, mengalir deras, bukan air mata kesedihan atau keputusasaan, melainkan air mata kemarahan yang membara. Aku menatapnya, bibirku gemetar menahan amarah yang meledak-ledak, tinjuku terkepal kuat di bawah meja. Ia telah merenggut satu-satunya secercah cahaya yang kumiliki. Ia telah menghinaku dengan kata paling kejam, merendahkanku serendah-rendahnya. Pada saat itu, sesuatu dalam diriku patah. Rasa sakit yang teramat sangat berubah menjadi tekad baja yang dingin. Aku tidak akan lagi menjadi Mira yang patuh dan menangis. Aku tidak akan lagi menjadi Mira yang pasrah menerima nasib. Kata babu itu, alih-alih menghancurkanku, justru menyalakan api pemberontakan yang sudah lama terpendam. Aku akan bangkit. Kata babu itu terus terngiang di telingaku, berulang-ulang seperti kaset rusak yang tak bisa dimatikan. Setiap detik, setiap hembusan napas, kata itu mengukir luka yang semakin dalam di hatiku, namun anehnya, juga menyulut api. Bukan lagi api amarah yang meledak-ledak sesaat, melainkan api kemarahan yang membara, api dendam yang membeku, dan api perlawanan yang dingin, siap membakar apapun yang menghalangiku. Tanganku mengepal kuat di bawah meja, kukuku menusuk telapak tangan, meninggalkan jejak merah dan rasa sakit yang terasa lebih nyata daripada rasa sakit di hatiku. Aku tidak lagi peduli dengan air mata yang membanjiri pipiku. Air mata itu kini terasa hambar, tak berdaya. Yang kupedulikan hanyalah bagaimana memadamkan bara yang kini berkobar di dadaku, bukan dengan air, tapi dengan pembalasan. Bu Rahma, setelah mengucapkan kata terkutuk itu, membalikkan badan dan pergi begitu saja, meninggalkan aku terkapar dalam kehampaan dan amarah yang mendalam. Ia bahkan tak sedikit pun menoleh, tak peduli dengan kehancuranku,
seolah aku memang tak berarti dan pantas diperlakukan seperti itu. Sikapnya yang angkuh dan acuh tak acuh itu semakin menambah bensin pada api yang sudah menyala di dalam diriku. Reza pulang kerja sore itu. Seperti biasa, aroma parfumnya yang maskulin tercium saat ia masuk ke kamar. Aku mencoba bersikap normal, mencoba menutupi badai di dalam hatiku, tapi sisa-sisa amarah masih terasa di setiap gerak-gerikku, di setiap hembusan napas yang tertahan. Saat kami makan malam, suasana terasa dingin dan canggung. Bu Rahma sibuk dengan ponselnya, sesekali menyuapkan makanan ke mulutnya tanpa menatap siapapun, seolah kami tak ada di sana. Reza sesekali mencoba mengajakku bicara, menanyakan hariku, tapi jawabanku pendek dan dingin. Aku tak sanggup lagi berpura-pura. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat murung," bisiknya saat kami sudah berada di kamar, setelah Bu Rahma masuk ke kamarnya. Aku menatapnya tajam, mataku berkaca-kaca menahan luapan emosi. "Kamu tahu ada apa, Reza?" Suaraku bergetar. Ia menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang lelah. "Ibu bilang kamu tidak mau membantu menyiapkan makan siang, malah sibuk dengan laptopmu. Kamu juga belum membersihkan kamarmu." Darahku mendidih lagi. Jadi, Bu Rahma sudah memutarbalikkan fakta, menuduhku malas dan tidak bertanggung jawab? Aku menelan amarahku, berusaha tetap tenang, ingin menjelaskan. "Aku sedang mengerjakan pekerjaan penting, Reza. Pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk masa depan kita, untuk kemandirianku, bukan hanya bergantung padamu dan ibu." "Tapi kan sudah kubilang, nanti saja, sayang. Pelan-pelan. Ibu tidak suka kalau kamu sibuk sendiri dengan pekerjaan di luar. Dia hanya ingin kamu fokus pada rumah tangga, pada kami," jawabnya, masih dengan nada pembelaan yang sama, nada yang dulu kudengar sebagai ketenangan, kini terasa seperti dinding tebal. Ia tidak melihat penderitaanku, atau mungkin tidak mau melihatnya, terlalu takut menghadapi ibunya sendiri. Malam itu, setelah Reza terlelap dengan pulas di sampingku, aku tidak bisa tidur. Pikiranku kalut, berputar-putar seperti badai. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari neraka ini? Melawan Bu Rahma secara langsung dengan berteriak dan beradu mulut? Tidak mungkin. Dia terlalu kuat, terlalu berpengaruh di lingkaran sosialnya. Reza tak akan membelaku. Dia akan tetap menjadi penengah yang pasif. Aku harus memikirkan cara yang lebih cerdas, lebih mematikan, yang bisa memberinya pelajaran tanpa aku harus kehilangan segalanya. Tiba-tiba, di tengah kegelapan malam dan keheningan kamar, sebuah ide muncul. Ide yang gila, nekat, penuh risiko, tapi entah kenapa, terasa sangat memuaskan dan memberiku kekuatan. Aku teringat bagaimana Bu Rahma sangat menjaga citranya di depan publik, bagaimana ia selalu ingin terlihat sempurna, anggun, dan dermawan di mata teman-teman sosialitanya. Itu adalah kelemahannya yang paling fatal. Dan aku akan memanfaatkannya. Aku akan mempermalukannya di depan orang-orang yang paling ia hargai, di panggung yang paling ia banggakan. Esoknya, aku bangun seperti biasa, melaksanakan tugasku. Namun, kali ini, ada perbedaan besar dalam diriku. Di dalam diriku, ada bara dendam yang menyala, menguatkan setiap langkahku. Setiap kali Bu Rahma memerintah dengan nada tajam, setiap kali ia mencaci dengan kata-kata merendahkan, aku mengangguk patuh, tersenyum tipis, seolah tak ada yang salah, seolah aku adalah menantu yang paling taat. Aku bahkan mulai mencatat semua perkataan dan perlakuan buruknya secara detail dalam buku harian kecil yang kubeli diam-diam saat berbelanja kebutuhan dapur. Aku juga mulai diam-diam merekam percakapan kami menggunakan fitur perekam suara di ponselku, terutama saat Bu Rahma mulai melontarkan kata-kata pedas dan penghinaan. Ini akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Aku juga semakin teliti memperhatikan kebiasaan Bu Rahma. Ia selalu menyukai sayur asem buatan Bei Inah. Ia selalu makan di meja makan utama, di kursi paling ujung. Dan selalu meminta disiapkan mangkuk terpisah untuk sayur asemnya, agar bisa mengambil berulang kali tanpa harus berbagi. Detail kecil ini terukir di benakku, menunggu waktu yang tepat untuk dieksekusi. 1 minggu setelah insiden kata, "Babu," itu, aku memutuskan ini adalah saatnya. Bu Rahma akan mengadakan arisan besar di rumah kami, mengundang seluruh teman-teman sosialita papan atas Jakarta. Ini adalah panggung yang sempurna.
Aku mulai menyusun rencana dalam benakku, langkah demi langkah, detail demi detail. Aku akan menyiapkan makanan seperti biasa, melayani para tamu seperti menantu pada umumnya, tersenyum ramah dan bersahaja. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang sudah kusiapkan, sebuah kejutan yang akan mengguncang dunia sempurna Bu Rahma. Aku melihat Bei Inah sedang mengulek bumbu sayur asem di dapur. Tangannya cekatan, aromanya mulai menyebar. Aroma asam segar dan pedas mulai memenuhi ruangan, membuat perutku keroncongan. Namun pikiranku tetap fokus pada tujuan. Banyak sekali. Bei, untuk tamu arisan juga? Tanyaku santai, mencoba mengorek informasi lebih lanjut. Iya, Nyonya besar suka sekali sayur asem, Nona. Katanya harus banyak, nanti tamunya juga senang. Jawab Bei Inah sambil tersenyum, polos tanpa tahu apa yang akan terjadi. Aku mengangguk, senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang bukan lagi palsu karena ketakutan, melainkan senyum dingin seorang wanita yang sedang merencanakan pembalasan, penuh keyakinan. Mangkuk sayur asem itu, yang akan menjadi hidangan favorit Bu Rahma, akan menjadi saksi bisu puncak kemarahanku. Bara dendam itu kini siap membakar, bukan hanya di dalam diriku, tapi juga di depan mata semua orang. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba, membawa serta campuran kecemasan dan antisipasi yang membakar. Rumah mewah keluarga Reza sudah bersolek, seolah sedang menyambut keluarga kerajaan. Karangan bunga segar nan mahal menghiasi setiap sudut ruangan, memancarkan aroma wangi yang seharusnya menenangkan namun terasa menyesakan bagiku. Taplak meja brokat berwarna emas terhampar rapi di meja-meja bundar, dan aroma masakan lezat yang disiapkan Bei Inah, dan sedikit bantuanku, memenuhi udara, mencoba menyembunyikan ketegangan yang mendiduk di bawah permukaannya. Bu Rahma, dengan gaun marun berbahan sutra terbaik yang diimpor dari Milan, memancarkan aura kemewahan. Perhiasan berlian berkilauan di leher dan jemarinya, menangkap setiap pantulan cahaya. Ia menyambut para tamu, teman-teman sosialitanya yang juga berpenampilan tak kalah glamor, dengan senyum paling ramah dan anggun, senyum yang sama sekali tidak pernah ia tunjukkan padaku, menantunya sendiri. Aku, dalam balutan kebaya sederhana berwarna krem yang sengaja kupilih agar tidak menarik perhatian, sibuk hilir mudik membantu Bei Inah. Aku menyajikan minuman dingin, kudapan manis, dan piring-piring makanan. Sesekali tersenyum kaku saat para sosialita itu melemparkan pandangan ingin tahu, seolah menimbang apakah aku cukup pantas berada di acara mereka. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka tentang gaun dan perhiasan, tapi tak ada satupun yang menanyakan kabarku. Di tengah kesibukan yang memuakan itu, mataku terus mengawasi Bu Rahma. Ia tampak begitu bangga, menikmati setiap pujian dan kekaguman dari teman-temannya, menyerap perhatian seperti spons. Ini adalah panggung sandiwaranya, panggung yang dibangun di atas penderitaanku, dan aku akan meruntuhkannya di depan mata semua penontonnya. Setiap kali Bu Rahma tertawa renyah, melontarkan lelucon ringan, atau memamerkan kebaikan palsunya, aku merasakan bara di hatiku semakin membesar, membakar seluruh keraguanku. Mereka tidak tahu, di balik kemewahan dan senyum manis itu, ada seorang wanita muda yang diperlakukan tak lebih dari seorang budak tak berbayar. Sesuai dugaanku, acara inti adalah makan siang bersama yang mewah. Meja makan utama telah disiapkan dengan hidangan berlimpah ruah, layaknya jamuan raja. Bu Rahma duduk di ujung meja, posisi sentral yang selalu ia tempati, diapit oleh teman-teman sosialitanya yang paling dekat. Aku berdiri di dekat dapur, menunggu aba-aba untuk menyajikan hidangan utama. Nafas mulai memburu, tapi aku berusaha mengendalikannya. Mira, sayur asemnya sudah siap, teriak Bu Rahma dari meja makan. Suaranya terdengar lantang dan berkuasa di antara obrolan para tamu yang mulai riuh rendah. Sudah, Bu, jawabku, suaraku sedikit tercekat. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Ini dia saatnya. Tidak ada jalan kembali. Aku melihat Bei Inah menuangkan sayur asem ke dalam mangkuk kristal besar. Aroma asam pedasnya menusuk hidung, segar dan menggoda. Namun bagiku, itu adalah aroma pembalasan. Aku mengambil satu mangkuk kosong tambahan yang memang sudah kusiapkan secara khusus di dekat mangkuk saji. Mangkuk kosong ini, yang akan menjadi wadah puncak kemarahanku yang telah lama terpendam. Biar saya saja, Bei, kataku pada Bei Inah. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kukira.
Aku mengambil alih mangkuk kristal besar berisi sayur asam panas itu. Aku melangkah dengan tenang namun penuh tekad menuju meja makan. Tanganku memegang erat mangkuk yang mengepulkan uap itu. Setiap langkah terasa berat, namun tekad di dalam diriku jauh lebih kuat, memimpin kakiku. Aku melihat Bu Rahma tersenyum puas melihatku membawa mangkuk sayur asam kesukaannya. Ia bahkan sudah menyiapkan mangkuk kecil di depannya, siap untuk mengambil hidangan favoritnya. Aku meletakkan mangkuk besar itu di tengah meja. Kemudian, dengan gerakan yang sudah kuperhitungkan matang-matang, aku mengambil mangkuk kecil Bu Rahma yang ada di depannya, seolah aku akan menuangkannya untuknya. Mataku bertemu dengan matanya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat ketakutan atau kepatuhan di tatapan mataku sendiri. Yang ada hanyalah api yang berkobar, tekad yang dingin, dan kelegaan yang mengerikan. Semua mata di meja makan, termasuk mata Reza yang baru saja bergabung dan duduk di samping Bu Rahma, langsung tertuju padaku. Ada keheningan sesaat, obrolan riuh tadi tiba-tiba terhenti, seolah waktu membeku. Mereka melihatku dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan menantu yang selalu patuh ini. Beberapa ekspresi mulai menunjukkan kekhawatiran. Dan kemudian, pada detik itu, dengan segenap tenaga yang tersisa, dengan seluruh bara dendam yang telah kupendam selama berbulan-bulan, dengan setiap tetes penghinaan yang telah kutelan, aku menyiramkan seluruh isi semangkuk sayur asam panas itu tepat ke wajah Bu Rahma. Pekikan nyaring, melengking, keluar dari mulutnya. Bu Rahma terlonjak kaget, tubuhnya terhuyung ke belakang. Mangkuk di tanganku terlempar dan pecah berderai di lantai marmer, meninggalkan serpihan kaca dan kuah kuning. Kuah sayur asam yang panas, sisa-sisa bumbu, potongan melinjo, dan asam jawa menempel di wajahnya yang putih, rambutnya yang tertata rapi, dan gaun mewahnya yang kini basah dan ternoda. Wajahnya yang semula anggun dan tersenyum kini memerah padam. Matanya terbelalak kaget bercampur perih. Ia refleks mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya, mengusap-usap mata yang mungkin perih. Puas kau, nenek sihir. Aku bukan babumu. Cukup sudah kau menindas aku. Kau pikir aku robot? Teriakku histeris. Suaraku serak namun menggema di seluruh ruangan makan yang mendadak sunyi senyap. Keheningan yang memekakkan telinga. Semua tamu terdiam, terpaku, menatap adegan di depan mereka dengan raut wajah terkejut, tak percaya, dan beberapa mulai menunjukkan kengerian. Reza, yang berdiri tak jauh dariku, ternganga, wajahnya pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Ia bahkan tidak berani bergerak. Saat itu, aku tidak peduli lagi akan apapun. Aku telah meledak, seperti gunung berapi yang lama tertidur. Semua emosi yang kupendam, semua penghinaan yang kutelan, semua air mata yang tak sempat tumpah, kini keluar bersama dengan sayur asam panas itu. Nafas tersengal, dadaku naik turun. Aku menatap Bu Rahma yang kini menutupi wajahnya dengan kedua tangan, gaunnya berantakan, dan aroma asam pedas bercampur dengan aroma parfumnya yang mahal. Senyum palsu di wajahku telah lama sirna, tergantikan oleh ekspresi kemarahan murni dan kelegaan yang luar biasa, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundakku. Panggung sandiwara Bu Rahma telah runtuh di depan matanya sendiri, di depan para penonton setianya, dan aku adalah dalang di baliknya, yang akhirnya berhasil merobek topeng kesempurnaannya. Keheningan yang memekakkan telinga setelah teriakanku pecah dalam sekejap, seperti sebuah bom yang baru saja meledak. Seolah-olah ada tombol, mulai, yang baru saja ditekan, dan semua orang kembali bergerak. Para tamu sosialita yang semula terpaku bagai patung, kini mulai berhamburan dalam kekacauan. Beberapa wanita berteriak kaget, ada yang menjatuhkan serbet brokatnya, dan beberapa lainnya buru-buru mendekati Bu Rahma yang masih terhuyung, mencoba menolong dan menenangkannya. Suara-suara kecemasan bercampur dengan bisikan-bisikan horor dan gosip yang mulai menyebar cepat. Ya ampun, Bu Rahma. Astaga, apa yang terjadi? Mira, apa yang kamu lakukan ini? Kamu sudah tidak waras. Bu Rahma sendiri, setelah beberapa detik membeku dalam kaget dan perih, mulai mengamuk bak singa betina yang terluka. Ia melepaskan tangan-tangan yang mencoba membantunya, matanya yang memerah dan sedikit bengkak karena perih dan amarah menatapku penuh kobaran api. Ia mencoba melangkah ke arahku, namun tergelincir di atas kuah sayur asam yang tumpah di lantai marmer, nyaris terjatuh kalau saja salah satu temannya,
seorang wanita tambun dengan perhiasan kalung mutiara seukuran kelereng, tidak sigap menahannya. Kurang ajar. Dasar menantu laknat. Menantu tidak tahu diri. Berani-beraninya kau melakukan ini padaku di depan tamu-tamuku. Teriaknya, suaranya serak dan gemetar menahan amarah yang membuncah. Air mata bercampur dengan kuah sayur asem di wajahnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menyedihkan. Gaun mahalnya kini basah dan ternoda, rambutnya acak-acakan. Reza, yang tadinya membeku di tempatnya seperti tiang listrik, akhirnya tersentak dari keterkejutannya. Ia berlari ke arah Bu Rahma, menariknya menjauh dariku. Ibu tidak apa-apa?" tanyanya panik. Tangannya sigap membantu membersihkan wajah Bu Rahma dengan serbet makan yang bersih. Pandangannya kemudian beralih padaku. Matanya penuh kekecewaan, kemarahan, dan juga sedikit ketakutan. "Mira, apa-apaan ini? Kamu sudah gila. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada ibu?" Aku hanya berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Napasku terengah-engah, dadaku naik turun. Kemarahanku belum padam, justru memuncak melihat reaksi mereka yang seolah-olah akulah satu-satunya yang bersalah. "Aku tidak gila, Reza. Aku sudah muak. Aku sudah capek diperlakukan seperti babu di rumah ini. Kau dan ibumu sudah keterlaluan. Kalian pantas mendapatkannya." Balasku, tak sedikit pun ada nada penyesalan dalam suaraku. Mataku menantang Bu Rahma dan Reza bergantian. Para tamu mulai berbisik-bisik semakin kencang. Tatapan mereka beralih dari Bu Rahma yang berantakan dan histeris ke arahku yang berdiri tegar penuh amarah. Seolah aku adalah tontonan paling menarik di acara itu. Beberapa dari mereka dengan cepat mengeluarkan ponsel, mungkin untuk merekam kejadian, mungkin untuk mengabari teman-teman lain. Reputasi Bu Rahma yang selama ini dibangun dengan susah payah, citra sempurna dan anggunnya sebagai sosialita terhormat, hancur lebur dalam hitungan detik di depan mata mereka semua. "Reza, ceraikan wanita ini sekarang juga. Aku tidak sudi punya menantu tidak tahu diri seperti dia. Dia sudah menghancurkan harga diriku." Pekik Bu Rahma, suaranya melengking tinggi. Ia menunjukku dengan jari gemetar, matanya penuh dendam. "Dia sudah mempermalukanku di depan semua orang. Dia sudah menghancurkan nama baikku. Ceraikan dia, Reza. Ceraikan aku," tantangku. Suaraku mengeras, penuh keberanian yang entah datang dari mana. Aku juga sudah muak hidup di neraka ini. Biar semua orang tahu bagaimana ibu kandungmu ini memperlakukan menantunya. Biar mereka tahu siapa sebenarnya Bu Rahma yang dermawan dan anggun itu di balik topengnya. Perkataanku membuat para tamu semakin ricuh. Bu Rahma mendelik, rahangnya mengeras. "Apa maksudmu? Kau berani memfitnahku di rumahku sendiri?" "Memfitnah?" Aku tertawa sinis, tawa yang kering dan hampa, namun mematikan. "Apa yang kukatakan itu semua kebenaran. Apakah seorang babu dibiarkan bekerja dari pagi buta sampai larut malam tanpa henti? Apakah seorang babu pantas dicaci maki setiap hari dengan kata-kata kasar? Apakah seorang babu harus menyiapkan air mandi suaminya sendiri seperti pelayan rendahan? Apakah seorang babu tidak boleh punya mimpi dan pekerjaan?" Aku melangkah maju, menghampiri Bu Rahma yang ditahan oleh Reza dan beberapa temannya. Mataku menatap lurus ke dalam matanya yang memerah. "Kau sebut aku babu, Ibu. Kau katakan aku tidak akan menjadi apa-apa tanpamu dan Reza. Sekarang lihat, aku bukan babu. Aku Mira. Dan aku akan membuktikannya padamu, pada kalian semua, bahwa aku bisa berdiri sendiri." Tiba-tiba, Reza maju dan mencengkram lenganku dengan sangat kuat. Jemarinya menekan kulitku, terasa sakit. "Cukup, Mira. Cukup. Jangan permalukan ibu lagi," bentaknya. Wajahnya sangat dekat denganku, rahangnya mengeras. Matanya memohon, namun juga penuh amarah dan frustrasi yang mendalam. Ia mencoba menyeretku menjauh. Aku menarik lenganku dengan sekuat tenaga dari cengkeramannya. "Jangan sentuh aku. Kau pengecut, Reza. Kau hanya diam melihatku disiksa ibumu sendiri. Kau tidak pantas disebut suamiku. Kau tidak layak mendapatkan istri sepertiku." Reza terdiam. Tangannya terangkat tinggi hendak menamparku, wajahnya merah padam. Namun, ia menurunkannya lagi,
Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Mungkin karena ada banyak mata yang menyaksikan, mungkin karena ia tahu jika ia melakukannya, kekacauan akan semakin tak terkendali. Bu Rahma menangis sesenggukan, entah karena perih di wajahnya, atau karena malu yang luar biasa karena seluruh tabir kebohongannya telah terbuka di depan umum. Bei Inah, yang sedari tadi hanya diam membeku di pojok dapur, kini terlihat sangat takut. Tangannya gemetar hingga ia bahkan sampai menjatuhkan nampan berisi gelas yang dipegangnya, membuat suara dentingan nyaring. Aku tahu aku sudah kelewatan batas. Aku sudah menghancurkan semua jembatan. Tapi aku tidak peduli. Selama ini, aku selalu menahan diri, menjadi Mira yang penurut, patuh, dan diam. Sekarang, Mira yang sebenarnya sudah muncul, dengan segala amarah, kekecewaan, dan keberaniannya. Aku sudah membakar jembatan di belakangku, dan aku siap menghadapi konsekuensi terberatnya. Ini bukan hanya tentang pembalasan. Ini adalah tentang kebebasan. Aku akan memastikan, ini adalah awal dari kebebasanku yang sesungguhnya. Kekacauan di ruang makan perlahan mereda setelah teriakan terakhirku menggema. Para tamu sosialita mulai meninggalkan rumah satu persatu. Langkah mereka tergesa-gesa, bisikan mereka berubah menjadi gumaman yang penuh spekulasi, kengerian, dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Tak ada lagi tawa atau canda. Mereka menatap Bu Rahma dengan iba bercampur rasa syok, dan melirikku dengan campuran terkejut, jijik, serta sedikit ketakutan. Beberapa mencoba menenangkan Bu Rahma yang masih sesenggukan, sementara yang lain langsung pamit dengan alasan mendadak yang jelas sekali dibuat-buat. Aroma sayur asem yang tumpah di lantai bercampur dengan ketegangan yang pekat, menciptakan atmosfer mencekik yang membuat sulit bernapas. Setelah tamu terakhir pergi dan pintu utama dibanting menutup dengan suara keras, itu seperti isyarat dimulainya badai yang sesungguhnya. Suara, brak, itu menggema di seluruh rumah, mengakhiri sandiwara dan memulai babak baru. Reza, yang masih memegangi ibunya yang kini duduk tersandar di sofa dengan wajah berantakan dan gaun bernoda, menatapku dengan mata memerah, penuh amarah dan kekecewaan yang mendalam. Bu Rahma, meskipun wajahnya perih, menatapku dengan kebencian murni yang tak tertandingi. Mulai sekarang, aku tidak mau melihat wajahmu di rumah ini. Sekali lagi, tidak sudi, teriak Bu Rahma. Suaranya parau dan serak karena terlalu banyak berteriak. Ia mencoba bangkit namun dipegangi Reza. Reza, seret dia dari sini. Usir dia. Aku tidak peduli kemana dia pergi. Yang penting jangan pernah kembali. Wanita ini sudah menghancurkan segalanya. Reza menoleh padaku. Ekspresinya sulit dibaca. Ada campuran amarah, kebingungan, dan mungkin sedikit rasa bersalah di matanya yang lelah. Namun, yang paling jelas adalah keputusasaannya. Mira, sebaiknya kamu pergi dulu. Kita bicarakan ini nanti, setelah ibu tenang. Katanya, nadanya lebih datar dan pasrah daripada yang kubayangkan. Ia tidak membelaku, tidak juga menentang ibunya. Ia hanya ingin aku menghilang, agar masalah ini selesai dengan sendirinya. Pergi? Setelah semua yang kulakukan dan kukorbankan untuk rumah ini? Setelah semua penghinaan yang kutelan? Aku tertawa sinis, tawa yang menusuk hati. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat, ini bukan Mira yang kalian injak-injak lagi. Kalian tidak akan bisa menginjakku lagi. Aku berbalik, melangkah dengan mantap menuju kamar yang selama ini menjadi sangkar emasku. Aku bisa mendengar Bu Rahma terus mencaci maki di belakangku. Suaranya melengking tinggi, meminta Reza untuk mengusirku selamanya, bahkan mengutukku. Aku tak peduli. Langkahku mantap, seolah setiap jejak kaki adalah pernyataan tekad. Setibanya di kamar, aku tak membuang waktu. Dengan tangan gemetar namun sigap, aku membuka lemari pakaian yang berisi gaun-gaun dan perhiasan mewah pemberian Bu Rahma. Aku tidak mengambil satu pun. Yang kumasukkan ke dalam tas ransel lamaku, yang dulu selalu kubawa saat berpetualang, hanyalah beberapa pakaian lamaku yang lusuh namun nyaman, dokumen penting seperti paspor dan ijazah, laptop kesayanganku yang menjadi satu-satunya jembatan ke dunia luar, dan buku harian kecilku yang penuh dengan catatan penderitaan dan kini, rencana balas dendam. Perhiasan emas dan berlian pemberiannya kubiarkan saja tergeletak di meja rias, berkilauan tanpa arti. Itu semua adalah belenggu, ikatan yang ingin dilepaskan,
dan aku tak butuh belenggu dalam kebebasan yang akan kudapatkan. Reza masuk ke kamar, wajahnya tegang dan pucat. Mira, mau kemana kamu? Jangan gegabah. Ibu hanya emosi. Kita bisa mencari solusi, kita bisa bicarakan baik-baik. Ia mencoba mendekatiku, tangannya terulur hendak meraih bahuku. Solusi? Aku menatapnya dingin, mataku kosong. Reza, kau punya kesempatan berkali-kali untuk mencari solusi, untuk membelaku, untuk menjadi suamiku yang sejati. Tapi kau memilih diam, memilih menjadi pengecut, melindungi ibumu yang menindasku. Sekarang sudah terlambat. Semua sudah hancur. Aku mengikat tali ranselku dengan erat. Aku akan pergi. Aku tidak bisa lagi bernapas di rumah ini. Udara di sini terlalu pengap dengan kebohongan dan penindasan. Tapi, kita kan sudah menikah, Mira. Bagaimana dengan pernikahan kita? Bagaimana dengan masa depan kita? Suaranya sedikit bergetar, mencoba menyentuh sisi emosiku. Pernikahan? Aku mendengus, tawa pahit keluar dari bibirku. Pernikahan macam apa ini jika aku diperlakukan seperti babu? Jika suamiku sendiri tidak berani membela kehormatan istrinya, bahkan di depan ibunya sendiri? Bagiku, pernikahan ini sudah mati sejak lama, terbunuh oleh ibumu dan sikap diammu yang pengecut. Aku melangkah melewati Reza, menuju pintu kamar. Ia mencoba menahanku lagi, meraih pergelangan tanganku dengan kuat. Jangan, Mira. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa cari apartemen sendiri, jauh dari ibu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kau baru mengatakannya sekarang, Reza? Setelah semua ini terjadi? Setelah aku hancur berkeping-keping di tangan ibumu dan kau hanya menonton. Aku menepis tangannya dengan kuat, tak ada sedikit pun keraguan. Aku sudah cukup menderita. Aku tidak akan lagi menggantungkan harapanku padamu atau janjimu yang kosong itu. Aku sudah belajar dari kesalahan. Aku membuka pintu kamar, suara engselnya berdecit pelan, seolah pintu penjara yang terbuka. Langkahku terasa ringan, seolah beban bertonton terangkat dari pundak. Di bawah sana, aku bisa mendengar Bu Rahma masih berteriak-teriak, mencaci maki namaku, mengutukku. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa membuang pandangan terakhir pada Reza yang kini berdiri terpaku di ambang pintu, aku menuruni tangga. Bei Inah, yang sedari tadi hanya diam membeku di pojok dapur, kini menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah mengucap selamat jalan dan simpati. Aku hanya memberinya senyuman tipis, senyuman terakhir seorang budak yang kini bebas, yang akhirnya menemukan keberanian untuk kabur dari penjara emosionalnya. Saat melangkah keluar dari pintu utama rumah mewah itu, ku tarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara sore hari yang terasa begitu segar dan bebas, jauh lebih segar daripada udara pengap di dalam rumah itu. Aku tak tahu akan pergi kemana, tak ada rencana pasti, tak ada tempat tujuan yang jelas. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tak akan pernah kembali ke neraka itu. Aku akan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang Bu Rahma dan sikap diam Reza. Perpisahan ini memang dingin, menyakitkan, meninggalkan luka yang dalam, namun ini adalah langkah pertama dan paling penting menuju kebebasan yang sesungguhnya. Aku sudah siap untuk membangun kembali diriku. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah megah itu, ransel di pundakku terasa ringan, meskipun isinya adalah seluruh duniaku saat ini, beberapa helai pakaian, dokumen penting, dan laptop yang menjadi jendela duniaku. Angin sore menerpa wajahku, terasa seperti bisikan kebebasan yang telah lama kurindukan. Aku tak tahu akan pergi kemana, tak ada alamat tujuan yang pasti, tak ada rencana cadangan yang matang. Yang ada hanyalah dorongan kuat yang menggebu-gebu untuk menjauh sejauh mungkin dari tempat itu, dari kenangan pahit yang menyiksaku, dari bayang-bayang Bu Rahma dan sikap pasif Reza. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar yang ramai oleh pejalan kaki dan hiruk-pikuk kendaraan. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menandakan pergantian hari dari sore ke malam. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku, sibuk dengan urusan masing-masing. Tak seorang pun menyadari badai emosional yang baru saja kualami dan keputusan besar yang kubuat. Aku merasa seperti alien di antara mereka, seorang wanita yang baru saja terlahir kembali dari abu kehancuran, tanpa identitas yang jelas. Perutku berkeroncongan, menandakan bahwa aku belum makan sejak siang. Otot-ototku terasa nyeri dan pegal di sekujur tubuh,
sisa-sisa pekerjaan rumah seharian yang melelahkan dan ketegangan mental yang memuncak. Aku mencari bangku kosong di taman kota terdekat. Lalu duduk lemas, membiarkan tubuhku bersandar. Saat itulah, di tengah kepenatan dan kebingunganku, ponsel di saku celanaku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Keningku berkerut, bertanya-tanya siapa yang mengirimiku pesan di saat seperti ini. Dengan hati-hati, aku membuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat singkat namun mengejutkan. "Mira, ini aku, Pak Danu. Kudengar ada masalah. Kau baik-baik saja?" Tanganku gemetar. "Pak Danu? Bagaimana ia bisa tahu?" Aku teringat pada percakapanku dengannya seminggu lalu, tentang proyek startup yang kutunda karena larangan Bu Rahma. Pasti Bu Rahma atau Reza yang mengabari. Namun, bukan itu yang terpenting. Ada secercah kehangatan yang menjalar di hatiku, seolah ada secercah harapan di tengah kegelapan yang melingkupiku. Di tengah kehancuran dan keterasingan ini, ada seseorang yang masih peduli. Aku mengetik balasan dengan jari gemetar, berusaha menstabilkan napasku. "Pak Danu, saya baik-baik saja. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak." Tak sampai 5 menit, ponselku kembali berdering. Panggilan masuk dari Pak Danu. Aku ragu sejenak, bimbang apakah ini saat yang tepat untuk berbicara. Namun, dorongan untuk berbicara dengan seseorang yang tulus lebih kuat. Akhirnya, kuangkat. "Mira? Syukurlah kamu mengangkatnya. Ibu Reza meneleponku tadi siang. Suaranya sangat marah. Dia bilang kamu membuat keributan besar. Reza juga meneleponku tadi sore. Dia terdengar panik dan bingung. Suara Pak Danu terdengar cemas, namun juga ada nada serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Mira? Kamu, di mana sekarang? Apakah kamu aman?" Aku menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Inilah saatnya. Aku harus menceritakan semuanya, tanpa menutupi apapun. Dengan suara bergetar namun jelas, aku mulai bercerita. Dari awal pernikahanku yang penuh janji manis, kemudian perlakuan Bu Rahma yang merendahkan dan tak manusiawi, sikap diam Reza yang seolah mengizinkan penindasan itu berlanjut, hingga puncaknya saat ia menyebutku babu, dan insiden sayur asem yang menjadi ledakan emosiku. Aku menceritakannya tanpa menutupi apapun, tanpa membenarkan diri, hanya fakta pahit yang kualami dan kurasakan selama ini. Ada keheningan panjang di ujung telepon setelah aku selesai berbicara. Keheningan itu terasa begitu lama, menyesakan. Aku khawatir Pak Danu akan menghakimiku, menganggapku gila, atau bahkan memecatku dari proyek yang bahkan belum dimulai itu. Aku sudah siap untuk dicerca lagi. "Mira," akhirnya ia berbicara. Suaranya kini terdengar tenang namun tegas, penuh empati. "Aku benar-benar tidak menyangka kamu mengalami semua itu. Aku minta maaf. Aku tidak tahu bahwa kamu berada dalam kondisi seperti itu. Kamu wanita yang kuat, Mira. Sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang kubayangkan." Kata-kata itu, sederhana namun tulus, menembus hati sanubariku yang beku. Air mata yang selama ini kutahan, yang tadi sempat kering, kembali mengalir deras membasahi pipiku. Namun kali ini bukan air mata kemarahan atau kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan rasa haru yang mendalam. Akhirnya ada yang mengerti, ada yang percaya. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Mira?" tanya Pak Danu setelah memberiku waktu sejenak untuk menenangkan diri. Aku tidak tahu, Pak. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku hanya ingin pergi jauh dari sini, memulai hidup baru, jawabku lirih, jujur dengan ketidakpastian yang kurasakan. "Baiklah. Begini, Mira. Aku punya tawaran untukmu. Perusahaan startup yang proyeknya kuberikan padamu itu, Eduspar, mereka punya kantor cabang di Paris. Mereka sedang mencari lead designer untuk tim global mereka yang baru. Gajinya sangat menggiurkan, jauh di atas rata-rata, dan kamu juga akan dapat akomodasi awal serta bantuan relokasi. Bagaimana? Ini kesempatan emasmu untuk memulai hidup baru, sejauh mungkin dari semua ini. Tapi ini artinya kamu harus pindah dan bekerja di luar negeri, di benua lain," ujar Pak Danu, nadanya penuh dorongan dan keyakinan. Aku terdiam. Paris? Kantor cabang di luar negeri? Ide itu terasa begitu jauh, begitu mustahil, namun juga begitu memikat.
Ini seperti mimpi yang tiba-tiba menjadi kenyataan di tengah mimpi buruk. Kesempatan untuk memulai semuanya dari awal, di tempat yang sangat jauh, di kota yang selalu ingin kukunjungi, dan dengan pekerjaan yang selalu kuimpikan. Sebuah babak baru yang benar-benar bersih, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Bagaimana, Mira? Apa kamu mau menerima tawaran ini? Desak Pak Danu, suaranya penuh harapan. Aku menutup mata. Gambar wajah Bu Rahma yang penuh kebencian dan penghinaan melintas di benakku, disusul wajah Reza yang pasrah dan tak berdaya. Lalu, bayangan diriku yang dulu, Mira yang ceria, mandiri, dan penuh semangat, kembali muncul dengan jelas. Ini adalah kesempatan emas untuk mengambil kembali diriku, untuk membuktikan pada mereka, dan pada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar babu. Saya mau, Pak, kataku. Suaraku kini mantap dan penuh keyakinan, tidak ada lagi keraguan. Saya mau sekali. Bagus. Akan kurus semua administrasinya secepat mungkin. Kau akan terbang secepatnya, mungkin dalam beberapa hari. Sementara menunggu, apa kamu ada tempat menginap? Kalau tidak, aku bisa meminta tolong kenalan untuk mencarikan guest house yang aman dan nyaman untukmu malam ini, tawar Pak Danu. Tidak perlu, Pak. Saya akan cari penginapan sendiri untuk malam ini, kataku. Ada senyum tipis di bibirku. Senyum itu bukan lagi palsu karena ketakutan, melainkan senyum harapan yang murni, senyum seorang wanita yang siap melompat menuju masa depan tak terduga. Telepon terputus. Aku menatap langit malam Jakarta yang bertabur bintang, cahaya lampu kota berkelip di kejauhan. Kebebasan terasa nyata, membentang di depanku seperti samudera luas yang siap kujelajahi. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku siap menghadapinya, apapun rintangannya. Aku adalah Mira, dan aku akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. 3 hari setelah panggilan telepon yang mengubah segalanya dari Pak Danu, hidupku terasa bergerak dalam kecepatan yang berbeda, seolah waktu kini berpihak padaku. Detik-detik yang sebelumnya terasa lambat dan menyiksa dalam penjara emosional itu, kini berpacu kencang, penuh dengan harapan baru dan kesibukan yang membebaskan. Pak Danu benar-benar sosok yang sangat sigap dan profesional. Pada hari yang sama, ia langsung mengirimkan email dengan semua detail yang diperlukan untuk proses visaku ke Prancis. Dokumen-dokumen pendukung sudah disiapkan secara lengkap oleh tim legal EduSpark, dan yang perlu kulakukan hanyalah mengurus kelengkapan pribadi serta datang untuk wawancara di kedutaan Prancis. Aku menginap di sebuah guest house sederhana namun bersih di pinggiran Jakarta, jauh dari pusat kota dan tentu saja sejauh mungkin dari rumah Reza yang megah itu. Malam-malam di sana kuhabiskan untuk berpikir, menyusun rencana, dan sesekali melihat foto-foto Paris dari internet, membayangkan kehidupan baruku. Aku tidak lagi merasa takut atau ragu. Ada tujuan yang jelas di depanku, sebuah masa depan yang harus kubangun sendiri, sepihak, tanpa campur tangan mereka. Persiapan keberangkatanku harus dilakukan secara rahasia, seperti misi mata-mata. Aku tidak ingin ada yang tahu, terutama Bu Rahma dan Reza. Meskipun aku sudah keluar dari rumah itu, aku yakin mereka akan mencari cara untuk menghentikanku jika tahu aku akan pergi sejauh itu, apalagi ke benua lain. Visa dan tiket pesawat menjadi prioritasku utama. Aku bergegas mengurus semua persyaratan, bolak-balik ke kantor kedutaan dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Aku bahkan membeli kartu SIM prabayar baru dan mengganti nomor teleponku agar tidak bisa dilacak oleh siapapun dari masa laluku. Selama proses persiapan yang singkat itu, aku sama sekali tidak menghubungi Reza. Ada beberapa panggilan tak terjawab darinya, juga pesan-pesan panjang yang berisi permintaan maaf, ajakan untuk bertemu dan memperbaiki semuanya, serta janji-janji manis tentang masa depan kami berdua tanpa Bu Rahma. Namun, aku tak meresponsnya. Bagiku, babak itu sudah tertutup. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam janjinya yang selalu kosong dan kepengecutannya. Luka yang ditorehkan Bu Rahma, dan sikap diam Reza yang menyetujui, sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dalam waktu singkat, apalagi jika aku masih berada di bayang-bayang mereka. Aku sadar, satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan pergi sejauh mungkin. Bei Inah ternyata menjadi satu-satunya jembatan penghubung yang tak terduga, dan juga satu-satunya orang yang memberiku kekuatan tulus. Ia mengunjungiku diam-diam di guest house suatu sore,
membawa sekantong makanan kesukaanku yang sudah dimasak, serta beberapa barang pribadiku yang tertinggal di kamar, seperti album foto lama dan sebuah novel favorit. Matanya masih tampak sedih, namun ia tersenyum tulus, senyum yang menunjukkan kelegaan dan simpati. "Nona Mira, Bibi dengar dari Pak Reza, Nona akan pergi jauh sekali? Ke luar negeri?" tanyanya lirih, setelah memastikan tidak ada yang mendengar percakapan kami. Aku mengangguk, sorot mataku penuh tekad. "Iya, Bei. Saya akan ke Paris. Ada tawaran pekerjaan di sana, sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali." Mata Bei Inah membulat takjub. "Paris? Astaga, Nona. Jauh sekali. Tapi Bibi senang. Nona akhirnya bisa bebas dari Nyonya besar. Semoga Nona sukses besar di sana. Bibi selalu mendoakan Nona." Ia meraih tanganku, mengusapnya lembut. "Nona Mira orang baik. Pasti berhasil, Nona. Bibi yakin." Obrolan singkat itu, dan sentuhan tulus Bei Inah, memberiku kekuatan yang tak terhingga. Setidaknya, ada satu orang di rumah itu yang tulus peduli padaku, yang tahu persis penderitaanku, dan kini mendukung kebebasanku. Hari keberangkatan tiba dengan cepat, terlalu cepat rasanya. Pagi-pagi buta, aku sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suasana bandara yang ramai oleh suara pengumuman dan langkah kaki terasa aneh. Dulu, setiap kali aku bepergian, pasti ada Reza yang mengantar atau menjemputku dengan senyum. Kali ini, aku sendirian. Namun, kesendirian itu tidak terasa menakutkan atau menyedihkan, justru terasa membebaskan. Aku membawa satu tas ransel yang berisi laptop dan dokumen, serta satu koper kecil berisi impian, tekad baruku, dan sedikit masa lalu yang ingin kubawa sebagai pelajaran. Saat melakukan check-in dan melewati imigrasi, jantungku berdebar kencang, namun bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bandara memenuhi paru-paruku. Tidak ada lagi rasa gentar atau keraguan. Aku membayangkan wajah Bu Rahma saat ia tahu aku benar-benar pergi, apalagi ke luar negeri, ke Paris, dan akan sukses di sana. Senyum tipis terukir di bibirku. Ini bukan senyum dendam yang membara lagi, melainkan senyum kelegaan, kemenangan kecil, dan harapan yang membuncah. Aku melihat sekeliling, berharap tidak ada wajah familiar yang kukenal yang bisa mengacaukan keberangkatanku. Syukurlah, semuanya aman. Tidak ada Reza atau Bu Rahma yang muncul. Aku berjalan menuju gerbang keberangkatan, melangkah pasti, seolah setiap langkah adalah jejak pertama menuju masa depan yang cerah. Saat tiba di area tunggu, aku melihat pesawat besar yang akan membawaku terbang. Pesawat itu terasa seperti sebuah kapal penyelamat yang akan membawaku menjauh dari badai dan menuju cakrawala baru. Tepat sebelum aku melangkah masuk ke dalam lorong pesawat, aku berhenti sejenak, mengamati keramaian bandara untuk terakhir kalinya. Kualihkan pandanganku keluar jendela bandara yang besar, memandang langit Jakarta yang mulai diterangi mentari pagi. Di sana, di balik awan-awan yang bergerak pelan, ada sebuah cerita yang kubiarkan tertinggal. Sebuah cerita tentang seorang Mira yang hancur, namun kini akan bangkit. Aku mengangkat tanganku, melambai pelan ke arah langit yang luas, seolah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang menyakitkan, pada sosok Mira yang lama. Tidak ada air mata yang menetes. Hanya ada janji pada diriku sendiri. Aku akan kembali, bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai Mira yang sukses, yang membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri dan meraih apapun yang kuinginkan. Paris, aku datang. Perjalanan panjang melintasi benua, melintasi batas waktu, akhirnya berakhir. Ketika pesawat mendarat mulus di Bandara Charles de Gaulle, Paris, pada pagi yang dingin dan mendung, aku merasakan debaran kencang di dada. Debaran itu bukan lagi ketakutan, melainkan campuran antara antisipasi, sedikit kegugupan, dan semangat. Udara dingin musim gugur Paris menyambutku saat keluar dari terminal, menusuk kulit namun terasa menyegarkan. Ini adalah kota impian, sebuah kanvas kosong tempat aku bisa melukis takdir baru. Namun kini, kota ini adalah tempat di mana aku harus membangun kembali hidupku dari nol, sebatang kara, tanpa ada yang kukenal. Petualangan baru ini tidak semudah yang kubayangkan, meskipun EduSpark telah menyiapkan segalanya. Mereka menyediakan akomodasi awal berupa apartemen kecil yang modern namun cozy di distrik yang cukup ramai,
tak jauh dari stasiun metro. Semuanya terasa asing, menantang namun juga memikat. Bahasa Prancis yang selama ini hanya kupelajari dari buku dan aplikasi daring, kini harus kuhadapi dalam percakapan sehari-hari. Logat cepat para penduduk lokal sering membuatku kebingungan, dan aku sering tersenyum canggung atau hanya mengangguk saat tak mengerti apa yang mereka katakan. Ada rasa malu, namun aku memutuskan untuk menjadikannya motivasi. Hari pertama di kantor EduSpark Paris terasa sedikit mendebarkan, sekaligus membuatku kembali bersemangat. Bangunan modern dengan nuansa industrial, didominasi kaca dan baja, penuh dengan anak-anak muda yang energik, kreatif, dan bersemangat. Aku diperkenalkan sebagai lead designer untuk proyek EduTech Global yang sedang berkembang pesat. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah posisi penting yang sebelumnya hanya bisa kubayangkan. Ini adalah peran yang selalu kuinginkan. Kesempatan untuk memimpin, berinovasi, dan menuangkan semua ide yang selama ini terpendam. Timku terdiri dari desainer-desainer muda dari berbagai negara. Ada dari Italia, Jerman, bahkan Jepang, masing-masing dengan ide-ide brilian dan perspektif segar. Awalnya, aku merasa sedikit minder. Pengalaman terakhirku di dunia desain terhambat dan nyaris lumpuh total oleh pekerjaan rumah tangga yang tak berujung dan penindasan Bu Rahma. Aku khawatir kemampuan desainku sudah tumpul, bahwa aku sudah tertinggal jauh. Namun, Pak Danu, yang secara berkala berkomunikasi denganku melalui video call dari Jakarta, selalu memberiku dukungan dan semangat. Jangan khawatir, Mira. Bakatmu itu seperti emas, tidak akan pernah pudar. Ini hanya butuh diasah lagi, dan aku yakin kamu akan bersinar lebih terang di sana. Aku bekerja keras, bahkan jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Pagi hingga sore hari, aku sibuk dengan rapat tim, sesi brainstorming yang intens, dan mengerjakan mock-up desain yang rumit. Malam hari, setelah makan malam yang seringkali hanya kroasang hangat dan secangkir kopi hitam pekat di kafe sudut jalan, aku menghabiskan waktu di perpustakaan umum yang megah, atau kafe-kafe kecil yang nyaman. Di sana, aku belajar bahasa Prancis dengan lebih serius menggunakan buku tata bahasa dan aplikasi, mendalami tren desain terbaru, dan menganalisis karya-karya desainer ternama. Ada banyak hal yang harus kudapatkan kembali, banyak ilmu yang harus kuserap untuk mengejar ketertinggalan. Aku tidur hanya beberapa jam sehari, namun tak sekalipun merasa lelah. Energi dari kebebasan ini begitu melimpah. Paris adalah kota yang indah, sebuah sumber inspirasi tak terbatas. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku menyempatkan diri berjalan kaki di sepanjang tepian sungai Seine yang tenang, melihat menara Eiffel yang menjulang anggun di kejauhan, atau sekadar duduk di bangku taman kota sambil mengamati kehidupan. Keindahan arsitektur, galeri seni di setiap sudut, dan gaya hidup masyarakatnya yang santai namun berbudaya, perlahan menyembuhkan luka-luka lama di hatiku. Aku mulai merasa lebih hidup, lebih bebas. Aku bisa mengenakan apapun yang kumau tanpa dihakimi, pergi kemanapun yang kumau tanpa izin, dan berbicara tanpa takut dicaci maki. Aroma kopi segar dan roti baget panggang yang khas kota ini seolah-olah menjadi aroma kebebasan. Tentu saja, ada momen-momen kerinduan yang muncul tanpa diundang. Kerinduan pada Bei Inah yang tulus, pada masakan rumah, meskipun diwarnai bayangan Bu Rahma, dan terkadang, pada Reza. Namun, setiap kali kerinduan itu muncul, aku akan segera mengingat kembali kata, "Babu," yang diucapkan Bu Rahma dengan nada merendahkan, dan sikap diam Reza yang membiarkan aku terperosok. Ingatan itu seperti tameng yang melindungiku dari godaan untuk kembali. Sebuah pengingat mengapa aku berada di sini. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak akan kembali ke masa lalu itu. Salah satu tantangan terbesarku adalah mengelola emosi dan trauma masa lalu. Terkadang, rasa marah, sakit hati, dan bayangan penghinaan itu masih muncul tiba-tiba, terutama saat aku teringat bagaimana aku diperlakukan. Tapi aku belajar untuk menyalurkannya ke dalam pekerjaanku, menjadikannya energi positif. Setiap garis desain yang kubuat, setiap pilihan warna yang kutentukan, aku tuangkan seluruh energi dan perasaanku. Desain-desainku menjadi lebih berani, lebih inovatif, lebih ekspresif, dan lebih kuat, mencerminkan perjalananku. Dalam waktu singkat, proyek EduTech yang kutangani mulai menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Timku kompak dan solid, kami bekerja seperti satu kesatuan, dan ide-ide kami disambut baik,
bahkan dengan pujian, oleh manajemen. Aku tidak lagi merasa minder atau takut. Kepercayaan diriku tumbuh kembali, lebih kokoh dari sebelumnya, berakar pada kemampuanku sendiri. Aku mulai bisa berkomunikasi dengan rekan kerja dalam bahasa Prancis dengan lebih lancar, tertawa bersama mereka, dan bahkan sesekali pergi hangout setelah jam kerja, menikmati anggur Perancis dan kebersamaan yang hangat. Paris bukan hanya sekadar kota tempatku bekerja atau tinggal. Paris adalah sekolah baruku, tempat aku belajar menjadi Mira yang baru, Mira yang kuat, mandiri, berani mengejar mimpinya, dan tidak lagi takut pada bayang-bayang masa lalu. Cahaya harapan itu kini berpijar terang, menerangi setiap langkahku di kota cinta ini. Aku telah menemukan tempatku, jati diriku, dan ini baru permulaan dari segalanya. Waktu terus berlalu di Paris, dan setiap hari adalah sebuah pelajaran berharga, sebuah kemenangan kecil yang kuresapi sepenuhnya. Aku, Mira, yang dulunya terkekang dalam bayang-bayang mertua kejam dan suami yang pasif, kini telah menjadi Mira, lead designer yang diakui dan dihormati di EduSpark Paris. Proyek EduTech Global yang menjadi tanggung jawabku berhasil melampaui ekspektasi. Desain user interface dan user experience yang timku kembangkan tidak hanya fungsional dan intuitif, tetapi juga estetis dan menarik secara visual, membuat aplikasi EduSpark meraih popularitas pesat dan ulasan positif di pasar global. Aku bahkan menerima beberapa penghargaan internal atas kontribusiku. Aku tak lagi canggung dengan bahasa Prancis. Percakapan sehari-hari dengan rekan kerja atau penduduk lokal, bahkan rapat bisnis yang rumit, mengalir lancar. Aksenku mungkin masih terasa asing bagi sebagian orang, namun itu justru menjadi ciri khas yang membuatku unik, kadang mengundang senyum hangat dari lawan bicara. Aku juga mulai menjelajah kota dengan lebih intens, mengunjungi museum seni kelas dunia seperti Louvre dan Musée d'Orsay, pameran desain inovatif, dan pasar loak yang penuh harta karun vintage di setiap sudut. Inspirasi datang dari setiap bangunan kuno, setiap toko bunga kecil, setiap sudut kafe, dan itu semua kumasukkan ke dalam setiap desain digital yang kubuat, memberinya sentuhan artistik dan jiwa. Pekerjaan yang dulu terasa seperti beban berat, kini adalah panggilanku, tempatku menuangkan seluruh energi, kreativitas, dan bahkan perasaanku. Gajiku meningkat tajam seiring dengan kesuksesan proyek yang kubawahi dan promosi yang kuterima. Aku mulai bisa menabung sejumlah besar uang, dan perlahan, membeli hal-hal yang dulu hanya bisa kuimpikan. Sebuah apartemen yang lebih besar dan nyaman di distrik yang lebih elit, dekat dengan Menara Eiffel, koleksi buku-buku seni dan desain yang berharga, dan bahkan beberapa barang fashion dari desainer lokal Paris yang kusukai, sesuai dengan seleraku sendiri. Aku tidak lagi merasa perlu memamerkan kekayaan atau berlomba dengan siapapun. Bagiku, kemewahan sejati adalah kebebasan finansial, kemandirian, dan kemampuanku untuk mewujudkan mimpiku sendiri tanpa intervensi. Di tengah kesibukan yang memuncak itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Hatiku perlahan pulih sepenuhnya. Bekas luka dari masa lalu, dari perlakuan Bu Rahma dan sikap Reza, masih ada, namun tidak lagi berdarah atau terasa perih. Setiap kali teringat Bu Rahma dan Reza, amarah yang dulu membakar kini digantikan oleh rasa geli, atau bahkan kasihan atas kehidupan mereka yang terkurung dalam kemewahan palsu dan ketidakbahagiaan. Mereka adalah masa laluku, dan aku sudah jauh melangkah. Aku belajar melepaskan beban itu, memaafkan diri sendiri, dan memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian diriku. Suatu sore, aku sedang makan siang dengan Pak Danu di sebuah bistro kecil yang cozy. Ia kebetulan sedang berkunjung ke Paris untuk urusan bisnis penting perusahaan. Ia tersenyum bangga melihat perkembanganku yang signifikan. "Mira, kamu sudah jauh sekali melangkah. Aku tidak salah memilihmu," katanya sambil menyeruput kopinya, matanya menunjukkan ketulusan. "Terima kasih banyak, Pak. Bapak adalah malaikat penolong saya, penunjuk jalan di saat saya tersesat," jawabku tulus, mengingat kembali betapa gelapnya hidupku sebelum tawaran darinya. "Ngomong-ngomong, aku dengar kamu punya hobi baru ya, Mira? Mengumpulkan perhiasan vintage dari pasar loak dan butik antik?" tanya Pak Danu, nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku mengangguk, sedikit terkejut ia tahu. "Iya, Pak. Saya suka sekali unik kue piece yang punya cerita dan sejarahnya sendiri. Ada keindahan dan jiwa di dalamnya. Itu bisa jadi peluang besar, Mira.
Kamu punya sense estetika yang tajam, mata yang jeli untuk melihat potensi. Pernah berpikir untuk membuka bisnis perhiasan sendiri? Membuat desain sendiri atau bahkan mengkurasi dan menjual perhiasan vintage yang kamu temukan? Kata-kata Pak Danu membuatku terdiam. Bisnis perhiasan? Ide itu memang sempat terlintas di benakku, terutama saat aku sering menjelajah butik-butik perhiasan di Paris dan melihat betapa kayanya seni di baliknya. Bagaimana setiap perhiasan bisa menjadi karya seni yang indah dan personal. Aku selalu kagum dengan detail, pengerjaan, dan cerita di balik setiap perhiasan. Namun, itu hanya angan-angan liar yang tak pernah kusuarakan. Saya belum tahu, Pak. Saya kan desainer grafis. Fokus saya di dunia digital. Jawabku ragu, mencoba menahan diri. Desainer grafis bisa mendesain perhiasan juga, bukan? Konsep, estetika, branding, semuanya sama. Kamu bisa mulai dari koleksi kecil, membuat desain sendiri, atau bahkan mengkurasi perhiasan vintage dan menjualnya secara online atau melalui butik kecil. Paris adalah kota mode dan seni, pasarnya sangat besar, dengan para kolektor dan pecinta unique pièce, Pak Danu menjelaskan dengan antusias. Lagi pula, itu bisa jadi investasi jangka panjang. Kamu punya modal finansial dan jaringan sekarang. Dan yang terpenting, kamu punya passion untuk itu. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Danu terus terngiang di benakku, berputar-putar seperti melodi yang baru kutemukan. Aku membuka browser laptop, mulai mencari informasi tentang bisnis perhiasan, dari bahan baku, teknik pembuatan, hingga strategi pemasaran dan merek. Semakin banyak aku membaca, semakin besar ketertarikanku. Ini bukan hanya tentang potensi bisnis atau uang. Ini adalah tentang menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa menceritakan kisah. Kisah tentang diriku yang baru, yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Aku melihat koleksi perhiasan vintage kecil yang telah kukumpulkan di lemari kaca. Setiap potongan memiliki keindahan uniknya sendiri, seolah memancarkan cerita bisu. Aku membayangkan bisa mendesain perhiasan sendiri, menciptakan karya yang mencerminkan perjuangan dan kesuksesanku. Ini akan menjadi proyek baru, bukan hanya untuk uang, tapi untuk kepuasan batin yang tak ternilai, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa menciptakan keindahan dari kehancuran. Dari seorang desainer grafis yang terpaksa bekerja sebagai babu, kini aku melihat diriku berdiri di ambang pintu sebuah dunia baru, dunia perhiasan mewah, dunia yang memungkinkanku bersinar jauh lebih terang, dengan cahaya yang kupancarkan sendiri. Ini adalah langkah berikutnya menuju puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Puncak yang jauh lebih tinggi daripada sekadar reputasi sosialita palsu. Ide untuk memulai bisnis perhiasan terus menggelayut di benakku, tak bisa kusingkirkan sedikit pun. Ini bukan lagi sekadar angan-angan liar atau hobi sampingan, melainkan sebuah panggilan baru, sebuah misi yang harus kurampungkan. Aku mulai menghabiskan sebagian besar waktu luangku, bahkan seringkali mengorbankan waktu istirahat, untuk riset mendalam, mempelajari seluk-beluk industri perhiasan yang sangat kompleks. Dari sejarah panjang batu permata, etika penambangan yang berkelanjutan, hingga tren desain kontemporer dan teknik pengerjaan yang rumit. Aku bahkan mendaftar kursus singkat online tentang dasar-dasar perhiasan, mulai dari memilih logam hingga manajemen bisnis kecil, menyerap setiap informasi bagai spons haus ilmu. Koleksi perhiasan vintage yang kubeli dari pasar loak Paris yang otentik dan penuh sejarah, seperti Marché aux Puces de Saint-Ouen, menjadi inspirasi pertamaku. Aku mulai membuat sketsa di buku catatan kecilku, menggabungkan elemen klasik dari era Art Nouveau atau Art Deco dengan sentuhan modern yang berani dan minimalis. Aku ingin setiap potong perhiasanku memiliki cerita, cerminan dari perjalananku sendiri, keindahan yang muncul dari puing-puing, kekuatan yang ditempa dari penderitaan, dan harapan yang abadi. Dengan tabungan yang cukup besar dari gajiku yang terus meningkat di EduSpark, aku memutuskan untuk berinvestasi pada mimpiku. Aku menyewa sebuah studio kecil di Le Marais, distrik artistik yang penuh dengan butik-butik independen, galeri seni, dan kafe-kafe unik. Tempat itu mungil, hanya sekitar 20 meter persegi, namun terasa begitu personal, penuh cahaya matahari, dan syarat potensi. Aku membeli peralatan dasar, mulai dari alat pemoles listrik, magnifying glass berdaya tinggi,
hingga display case kecil berbahan kaca dan bludru hitam untuk memamerkan karyaku. Aku bahkan berhasil berkolaborasi dengan seorang pengrajin perhiasan lokal yang berusia lanjut, Monsieur Dubois, seorang pria tua dengan tangan penuh kapalan dan mata yang ramah. Ia bersedia mengajariku teknik-teknik dasar pembuatan perhiasan tangan dan memberiku akses ke jaringan pemasok bahan baku permata dan logam mulia yang terpercaya. Madam Mira, Anda punya mata yang bagus untuk keindahan dan tangan yang cekatan, kata Monsieur Dubois suatu sore, saat aku sedang memilah-milah batu semi mulia yang berkilauan. Tapi, membuat perhiasan itu butuh kesabaran dan ketelitian yang luar biasa, tidak bisa terburu-buru. Seperti hidup, tidak bisa terburu-buru mendapatkan hasilnya. Kata-katanya sederhana, namun sangat berkesan dan menancap di benakku. Aku belajar banyak darinya, tidak hanya tentang teknik memotong permata atau mematri logam, tapi juga tentang filosofi hidup, kesabaran, ketelitian, dan penghargaan terhadap setiap proses, sekecil apapun. Beberapa bulan berlalu, aku meluncurkan koleksi pertamaku secara daring dengan nama Mira by Mira. Nama itu sendiri adalah sebuah pernyataan yang kuat. Ini adalah aku, Mira, yang kembali utuh, dengan identitas dan karyaku sendiri. Aku membuat website sederhana namun elegan, menampilkan foto-foto perhiasan yang profesional dengan narasi personal yang kuat di baliknya. Aku juga aktif mempromosikannya melalui media sosial, menggunakan kemampuan desain grafisku untuk menciptakan branding yang menarik dan konsisten. Aku menuliskan cerita di balik setiap koleksi, menceritakan inspirasi dan maknanya, tanpa secara eksplisit menyebutkan masa laluku. Reaksi pasar melebihi dugaanku. Koleksi pertamaku, yang banyak terinspirasi dari desain Art Nouveau dengan sentuhan minimalis modern, langsung menarik perhatian. Beberapa fashion blogger lokal dan influencer mode di Instagram menulis ulasan positif, memuji keunikan desain, kualitas pengerjaan, dan cerita di balik setiap perhiasan. Pesanan mulai berdatangan, tidak hanya dari Paris, tetapi juga dari berbagai kota di Eropa, bahkan Amerika. Aku bekerja sangat keras, siang hari di Edus Park, malam hari di studio perhiasanku. Tubuhku sering terasa lelah, tapi hatiku sangat bahagia dan penuh energi. Suatu malam, saat sedang merayakan penjualan besar pertamaku dengan secangkir teh herbal hangat dan buku kesukaan di apartemen, ponselku bergetar. Sebuah email masuk, tanpa subjek, dari alamat yang tak kukenal, terkesan seperti email anonim. Aku membukanya dengan sedikit rasa ingin tahu dan was-was. Isi email itu hanya sebuah tautan ke berita daring dari sebuah portal gosip hiburan terkemuka di Indonesia. Keningku berkerut. Mengapa ada yang mengirimiku berita gosip dari Indonesia? Aku menekan tautan itu. Yang muncul adalah berita utama dengan foto Bu Rahma dan Reza yang tampak murung di acara publik. Skandal sayur asem guncang arisan sosialita elit. Menantu kabur ke luar negeri, diduga stres akibat mertua yang keras. Judul itu membuatku terdiam, mataku terbelalak. Jantungku berdebar kencang. Kali ini bukan karena bahagia atau harapan, melainkan karena kaget. Berita itu merinci insiden arisan yang memalukan itu, ditambah dengan spekulasi liar tentang alasan di balik kemarahanku dan keberadaanku saat ini. Ada foto-fotoku yang diambil secara diam-diam di bandara, juga foto Bu Rahma dengan wajah memerah dan gaun bernoda di hari kejadian. Artikel itu memang terlihat bias, mencoba membela Bu Rahma dan Reza, namun secara tidak langsung menyebutkan bagaimana insiden itu telah mengguncang reputasi sosial mereka, dan bagaimana Bu Rahma dikabarkan jatuh sakit setelah kejadian itu. Aku membaca berita itu berulang kali. Setiap kata, setiap kalimat, mencoba mencari jejak emosi yang sama. Namun, tidak ada lagi marah atau dendam yang meletup-letup seperti dulu. Hanya ada desahan panjang yang keluar dari bibirku, dan rasa miris. Rupanya, gema masa lalu masih bisa mencariku sampai ke Paris, bahkan melalui sebuah portal gosip. Namun, kali ini, gema itu tidak lagi menyakitkan atau menghancurkan. Aku hanya tersenyum tipis. Biarlah. Mereka boleh bercerita apapun yang mereka mau, memutarbalikkan fakta, atau menyalahkanku. Aku sudah di sini, di Paris, membangun duniaku sendiri, dengan identitas dan karyaku. Dan duniaku jauh lebih indah, lebih nyata, dan lebih bebas daripada drama di Jakarta itu. Babak baru ini telah dimulai, dengan kilau perhiasan dan tekad baja yang tak tergoyahkan.
Berita dari portal gosip itu, yang dulu mungkin akan menghancurkanku, alih-alih meresahkan, justru memberiku semacam ketenangan aneh. Aku membaca ulang artikel itu sekali lagi, mengamati foto-foto yang disertakan dengan ekspresi datar. Ada wajah Bu Rahma yang tampak pucat dan lelah, Reza yang terlihat bingung dan tertekan, serta bisik-bisik di kolom komentar yang terbagi dua. Ada yang menghujatku, menyebutku menantu durhaka yang tidak tahu balas budi. Tetapi tak sedikit pula yang berspekulasi tentang penderitaanku di balik kemewahan keluarga itu, bahkan ada yang menyuarakan simpati. Gema masa lalu ini, bagiku, hanya konfirmasi mutlak bahwa keputusanku untuk pergi adalah yang terbaik dan paling tepat. Mereka masih terjebak dalam drama yang mereka ciptakan sendiri, terbelenggu dalam reputasi dan ekspektasi sosial, sementara aku sudah melangkah jauh ke depan, membangun duniaku sendiri di belahan bumi lain. Aku tidak merasa perlu melakukan klarifikasi, apalagi membela diri. Apa gunanya? Mereka yang peduli akan mencari tahu kebenaran, dan mereka yang tidak, akan tetap percaya pada narasi yang mereka inginkan, atau narasi yang disodorkan Bu Rahma. Fokusku kini adalah masa depan, mengembangkan Mira by Mira, dan berinovasi di EduSpark. Aku terlalu sibuk membangun masa depanku sendiri, sibuk meraih impian, untuk peduli pada keributan remeh di belakangku. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang di kantor EduSpark yang ramai, ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor Indonesia. Kulihat layar, itu nomor Reza. Aku menghela napas panjang, sebuah senyum tipis tersungging di bibirku. Sudah kuduga ia akan menghubungiku setelah berita itu menyebar seperti api. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dan merasakan kesiapan dalam diriku, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Kali ini, aku siap. Aku tidak lagi takut, tidak lagi gentar. Halo, Mira. Suara Reza terdengar lelah, panik, dan penuh tekanan. Jelas sekali ia sedang berada dalam situasi sulit. Kamu sudah melihat beritanya? Ibu sangat marah. Dia bahkan jatuh sakit. Semua orang membicarakan ini. Media terus menelepon. Bagaimana ini, Mira? Sudah, Reza. Aku sudah melihatnya. Jawabku tenang, tanpa emosi berlebihan. Aku bahkan bisa mendengar nada tegang dari suaranya. Dan betapa hidupnya kini terganggu oleh berita itu. Mira, kamu di mana sekarang? Kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Pulanglah, sayang. Kita bicarakan ini baik-baik. Ibu mungkin keras, tapi dia menyayangimu. Dia hanya ingin yang terbaik. Ini semua bisa diperbaiki, kita bisa menata kembali semuanya. Nada suaranya berubah menjadi memohon, syarat keputusasaan. Aku tersenyum tipis, teringat semua janji-janji kosongnya dulu yang tak pernah terwujud. Menyayangi? Reza, kau tahu persis apa yang terjadi. Kau melihatnya setiap hari. Kau mendengarnya dengan telingamu sendiri. Kata Babu, itu masih terngiang jelas di telingaku, setiap kali aku mencium baunya. Kau diam saja, membisu, saat aku diinjak-injak ibumu sendiri, dihina, diperlakukan seperti pelayan rendahan. Di mana kau saat itu? Di mana pembelaanmu? Suaraku tetap tenang, tapi ada ketegasan baja yang tak bisa disembunyikan. Reza terdiam. Aku bisa mendengar ia menghela napas berat dan putus asa di seberang sana. Suaranya seperti menahan tangis atau emosi yang meledak. Mira, aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku minta maaf. Aku terlalu takut pada ibu. Tapi aku sungguh sangat mencintaimu. Kita bisa mulai lagi. Kita bisa tinggalkan semua ini. Kita cari rumah sendiri, jauh dari ibu, ke kota lain kalau perlu. Aku bersumpah, aku akan berubah. Aku akan melindungimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Terlambat, Reza, kataku pelan namun tegas, tak sedikit pun goyah. Kesempatan itu sudah lewat. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, berulang kali. Aku sudah terlalu lama menunggu kau berubah, tapi kau tidak pernah melakukannya. Kau memilih kenyamanan dan keselamatanmu sendiri di atas penderitaanku. Ada keheningan panjang lagi di telepon. Kali ini, aku bisa mendengar suara isak tangis yang lebih jelas di latar belakang. Mungkin suara Bu Rahma yang masih histeris atau sedang sakit, seperti yang ia katakan. Mira, kamu di mana sekarang? Aku akan menyusulmu.
Aku bisa terbang kemanapun kamu berada, kata Reza, nadanya putus asa, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Tidak perlu, Reza, jawabku, tidak ada keraguan. Aku sudah bahagia di sini. Aku sudah menemukan kebebasanku. Dan aku tidak akan kembali ke neraka itu. Tapi, kita kan masih suami istri, Mira. Apa ini artinya kamu minta cerai? Kamu akan menceraikanku. Suara Reza terdengar bergetar, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Inilah momennya. Momen yang harus kuucapkan, momen yang akan membebaskan diriku sepenuhnya dari belenggu masa lalu yang menyakitkan. Ya, Reza, kataku, suaraku mantap, tanpa ragu sedikit pun, seolah itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Aku ingin cerai. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Ini adalah satu-satunya jalan bagiku untuk benar-benar lepas dan membangun hidup yang baru, hidup yang kumiliki sepenuhnya. Ada keheningan total dari Reza. Aku bisa merasakan ia terpukul, seolah dunia di sekelilingnya baru saja runtuh. Aku akan meminta pengacaraku di Jakarta untuk mengurus semua dokumennya. Aku harap kau bisa bekerja sama dan tidak mempersulitnya. Lanjutku, menjaga profesionalisme dan menjaga jarak emosional. Mira, jangan lakukan ini. Kumohon. Aku tidak bisa hidup tanpamu, bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar, penuh kesedihan. Aku sudah memutuskan, Reza. Ini yang terbaik untuk kita berdua, kataku, lalu tanpa menunggu balasannya, tanpa ada kata perpisahan lain, aku mengakhiri panggilan. Aku meletakkan ponsel di meja, menarik napas lega. Ini adalah akhir dari sebuah babak, sebuah buku yang telah selesai kutulis. Dan awal dari yang lain, yang jauh lebih cerah. Tidak ada lagi keterikatan. Tidak ada lagi drama yang menguras tenaga. Hanya ada ketenangan dan fokus pada masa depan yang cerah. Berita di Indonesia, panggilan Reza, semua itu kini terasa seperti gema dari dunia lain. Dunia yang sudah tidak lagi menjadi bagian dariku. Aku adalah Mira, lead designer yang sukses di Paris, dan calon pengusaha perhiasan yang ambisius. Dan aku sudah siap menghadapi babak baru ini dengan kepala tegak, dengan keyakinan penuh pada diriku sendiri. Tahun-tahun berlalu di Paris, membawa serta lebih dari sekadar perubahan musim. Setiap hari adalah penegasan atas keputusan yang telah kuambil. Aku tidak lagi hanya seorang desainer grafis. Mira by Mira telah tumbuh menjadi merek perhiasan yang dikenal. Studio kecil di Marais telah berkembang menjadi butik yang elegan, dengan 2 karyawan yang membantuku. Desainku, yang memadukan keindahan klasik Paris dengan sentuhan modern dan cerita personal, diminati banyak orang. Aku berkolaborasi dengan seniman lokal, mengikuti pameran mode, dan bahkan beberapa kali karyaku muncul di majalah fashion Eropa. Kehidupan pribadiku pun menemukan kedamaian. Aku bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai latar belakang, menjelajahi setiap sudut Paris, dan merasakan kebahagiaan yang tulus. Proses perceraianku dengan Reza berjalan cukup lancar. Dengan bantuan pengacara yang diurus Pak Danu, semua diselesaikan tanpa drama berarti, karena aku tidak menuntut apapun, kecuali kebebasanku. Reza sendiri, kudengar dari Bei Inah, tampak semakin terpuruk setelah perpisahan kami, dan hubungan dengan ibunya semakin tegang. Bu Rahma masih sering mencaci maki namaku di lingkaran sosialnya. Namun itu tak lagi mengusikku. Aku sudah terlalu jauh. 5 tahun setelah keberangkatanku, sebuah kesempatan besar muncul. EduSpark, perusahaan tempatku bekerja, berencana untuk membuka kantor pusat baru di Jakarta, untuk menjangkau pasar Asia yang lebih luas. Mereka menawariku posisi sebagai Global Creative Director, dengan tanggung jawab untuk mengawasi semua branding dan strategi desain untuk seluruh cabang di dunia, termasuk yang di Paris. Ini adalah puncak karir yang kuimpikan. Pikiranku bergejolak. Kembali ke Jakarta? Ke kota yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit? Sempat ada keraguan. Apakah aku sudah cukup kuat untuk menghadapi masa lalu itu? Namun, keraguan itu tak berlangsung lama. Ini adalah kesempatan untuk membawa semua yang telah kupelajari di Paris, semua kesuksesan yang kuraih, kembali ke tempat asalku. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan, bukan lagi dalam amarah, melainkan dalam ketenangan dan keberhasilan, bahwa aku bukan babu mereka.
Aku menerima tawaran itu. Persiapan kepulanganku kali ini sangat berbeda. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi, tidak ada lagi ketakutan. Aku pulang sebagai seorang profesional yang diakui, seorang pengusaha sukses, dan seorang wanita yang telah menemukan jati dirinya. Sebelum kembali, aku melakukan kunjungan terakhir ke studio Mira by Mira di Marais, menyerahkan operasional harian kepada timku yang sudah terlatih. Aku juga mengunjungi Monsieur Dubois, berpamitan dengan tulus. Pagi itu, saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, aku merasakan deja vu. Kali ini, udara Jakarta terasa hangat, bukan pengap. Aku melangkah keluar dari pintu kedatangan, tak membawa beban, melainkan segudang pengalaman dan kepercayaan diri. Tidak ada Reza atau Bu Rahma yang menunggu. Yang ada adalah perwakilan dari EduSpark, dan sepasukan media yang entah bagaimana sudah mengetahui kedatanganku. Lampu flash kamera menyambar, mikrofon disodorkan. Nona Mira, bagaimana rasanya kembali ke Jakarta setelah sukses di Paris? Apakah Anda akan bertemu dengan mantan suami Anda, Reza? Bagaimana dengan hubungan Anda dengan mantan mertua Anda, Bu Rahma? Aku tersenyum, senyum yang tulus dan percaya diri, bukan lagi senyum kaku atau pahit. Saya sangat senang bisa kembali ke Jakarta. Ini adalah rumah saya, dan saya membawa banyak pengalaman baru dari Paris. Jawabku tenang. Mengenai urusan pribadi, biarlah itu menjadi bagian dari masa lalu. Fokus saya sekarang adalah EduSpark dan tentu saja, mengembangkan merek Mira by Mira yang juga akan segera hadir di Indonesia. Perkataanku menciptakan kehebohan kecil. Aku berjalan melewati kerumunan wartawan, melangkah pasti. Di kejauhan, aku melihat Bei Inah berdiri di antara kerumunan kecil, matanya berkaca-kaca. Aku menghampirinya, memeluknya erat. Bibi, bisikku. Nona Mira. Nona sudah jadi nyonya besar sekarang, serunya haru. Aku hanya tersenyum. Bukan nyonya besar karena status pernikahan, tapi karena kemandirian dan kesuksesan yang kuraih dengan jerih payah sendiri. Jakarta menyambutku kembali. Bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai Mira, bintang yang bersinar terang, siap menulis babak baru yang jauh lebih gemilang. Pertarungan belum berakhir sepenuhnya, tapi kini aku siap menghadapi apapun dengan kepala tegak. Kepulanganku ke Jakarta bukan sekadar perpindahan geografis, ini adalah pernyataan. Sebuah pernyataan bahwa Mira yang dulu pernah hancur, kini telah kembali, berdiri tegak, dan lebih kuat dari sebelumnya. Kantor pusat EduSpark yang baru di Jakarta begitu megah, terletak di salah satu gedung pencakar langit paling modern. Ruang kerjaku di lantai tertinggi menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan, jauh berbeda dari studio kecilku di Marais. Aku menghabiskan minggu-minggu pertama dengan jadwal yang padat, rapat dengan tim baru, presentasi strategi global, dan beradaptasi kembali dengan ritme Jakarta yang serba cepat. Merek Mira by Mira juga mulai menunjukkan taringnya di Indonesia. Aku telah merekrut tim kecil untuk mengurus pemasaran dan operasional, menyiapkan peluncuran resmi yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Para jurnalis mode dan pengusaha muda di Jakarta tertarik dengan ceritaku, kisah seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan membangun bisnis dari nol di Paris. Aku memberikan wawancara, berbagi inspirasi, namun selalu menjaga batasan, tidak pernah secara eksplisit menyebutkan nama mantan suami atau mantan mertuaku. Suatu sore, setelah menyelesaikan rapat penting, aku memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran fine dining di pusat kota. Aku ingin sedikit relaksasi dan menikmati masakan Indonesia yang sudah lama kurindukan. Saat sedang menunggu pesanan, mataku tak sengaja menangkap sosok yang familiar duduk di meja sudut. Jantungku berdesir. Itu Reza. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, dengan sedikit uban di rambutnya yang dulu selalu tertata rapi. Wajahnya terlihat lebih kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah mata, seolah beban hidup membebani pundaknya. Ia makan sendirian, pandangannya kosong, menatap keluar jendela. Tidak ada lagi aura ceria dan kepercayaan diri yang dulu selalu terpancar darinya. Aku terdiam, mematung di tempatku berdiri. Ini adalah pertemuan tak terduga, yang tidak kuduga akan terjadi secepat ini setelah kepulanganku. Beberapa detik berlalu, terasa seperti keabadian. Haruskah aku menyapa? Haruskah aku pura-pura tidak melihat?
Saat aku masih bergumul dengan pikiranku, pelayan datang mengantar pesananku. Suara pelayan itu sedikit menarik perhatian Reza. Ia menoleh ke arahku, dan mata kami bertemu. Wajahnya berubah. Dari ekspresi kosong, menjadi terkejut, lalu tercampur baur antara penyesalan, kerinduan, dan mungkin sedikit rasa malu. Ia sempat memalingkan wajah, namun kemudian kembali menatapku. Tatapannya kini lebih intens, seolah ingin menyampaikan ribuan kata yang tak terucap. Aku tidak lagi merasakan amarah yang membara. Hanya ada sedikit rasa sakit, dan mungkin sebuah kesedihan atas apa yang pernah kami miliki dan kini telah hancur. Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis, senyum yang bukan lagi kaku atau pahit, melainkan senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Senyum seorang Mira yang kini sudah bebas. Reza berdiri, terlihat ragu-ragu. Ia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun menutupnya lagi. Keheningan itu menggantung di antara kami, penuh dengan kenangan tak terucap. Aku hanya mengangguk kecil, memberikan isyarat bahwa aku telah melihatnya, dan kemudian berbalik, berjalan menuju mejaku sendiri. Aku tahu, pertemuan ini adalah bagian dari proses. Proses untuk benar-benar menutup babak lama. Melihat Reza yang kini terpuruk, aku tidak merasakan kemenangan. Hanya ada kesadaran bahwa kami berdua telah membayar harga atas pilihan-pilihan kami. Dia dengan penyesalan, aku dengan perjuangan panjang menuju kebebasan. Meskipun kami tidak berbicara, pertemuan singkat itu memberiku kilas balik yang menggugah.